Assalamualaikum Oke, warahmatullahi alhamdulillah kelihatan Pak, wabarakatuh. mantap. Selamat Boleh stop datang di sharing Pak. channel YouTube Pak Amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Ya, Amam. boleh. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amam. Assalamualaikum. Tadi yang bicara itu siapa Pak? Anaknya atau siapa Pak? Selamat datang di channel YouTube Pak Kami Amam. ada di Jakarta semua. Oh, Assalamualaikum gitu. warahmatullahi wabarakatuh. Juga banyak Selamat datang di terangnya channel sekarang YouTube ya. Pak Amam. Jakarta semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Pak Amam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sudah Pak bisa Amam. Pak untuk share screen? Sudah ya? Coba dulu lagi loading. Boleh. Silahkan. Langsung ke tidak. Ada kendala Pak? Masih ya. Mudah-mudahan ini aman. Kita baru loading. Baik. Oke. Kalau pelan coba aman nggak ya? Atau saya harus jadi host baru bisa share? Tidak harus ya? Tidak harus Pak, ini bola dunianya sudah ada di Bapak. Nanti Bapak tinggal klik share, kemudian boleh, iya. Ini lagi loading saya lihat cuma lama. Oke, baik Pak. Nanti kalau misalnya ada kendala, boleh materinya dikirim ke saya, nanti Ya, saya yang betul. share screen. Itu saya pikir lebih begitu mungkin. Oke, baik. Mulai sudah terbuka. Full respon ya. Ada jaringan. Oh gitu. Kan caranya sudah bagus. Boleh. Kenapa? Minta tandingnya sama adik Kiki. Oke, sudah muncul ya? Sip, luar biasa Pak. Sudah muncul. Boleh. Jadi, silakan Bu. Baik. Saya mulai Pak ya. Ya boleh. Oke. Tim kamera 1, kamera 2, siap? Ada kameramen kita ini yang selalu live streaming di YouTube, channel YouTube. Boleh. Ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Dirlan. Baik. Kode ya, kameramen 1, kameramen 2. Siap, oke, baik. Saya juga mulai record kalau gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita dapat hadir dalam webinar Lontara Learning Online Nusantara edisi ke-60. Saya Ika Yufia Johan dari tim Intel Lontara selaku moderator yang akan memandu jalannya webinar selama 2 jam ke depan.
Pada webinar ini terdiri atas 2 sesi, Bapak Ibu. Sesi pertama selama 90 menit, pemaparan dari pemateri kita oleh Bapak Dr. Haji Jusdil Akrim, MM. Beliau adalah dosen praktisi dan Ketua Umum Permadani Pendidikan PKLH ya Pak ya, mohon maaf kalau saya salah, PKLH Program Pasca Sarjana dari Universitas Negeri Makassar. Dan pada sesi kedua, selama 30 menit, ada sesi tanya jawab di mana Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan lewat fitur chat yang ditujukan kepada all panelis, atau menggunakan fitur raise hand untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Bapak Ibu, materi webinar hari ini adalah tentang potret profesi guru. Guru merupakan komponen penting dalam suatu pendidikan dan juga merupakan ujung tombak pendidikan. Banyak faktor yang mempengaruhi kemajuan pendidikan sebuah bangsa. Namun pada hakikatnya tidak dapat disangkal bahwa guru faktor terpenting karena bersentuhan langsung dengan peserta didik. Seorang guru harus mempersiapkan diri sebagai guru yang produktif dalam semua proses kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan CV dari narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Haji Jusdil Akrim. Sebenarnya saya mau share screen, tidak apa-apa Pak? Saya share screen dulu ya Pak ya? Boleh. Boleh, baik. Oke, saya share screen di sini. Oke, lihat ya Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah CV dari Bapak Jusdil Akrim yang lahir di Makassar tanggal 29 Oktober 1967. Nah, beliau mengawali karir pada tahun 1990 sebagai laboran dengan mentor Mr. Hirata, konsultan perusahaan Hosoi dari Jepang pada PT Bantimurung Indah, Bosowa Group. Selanjutnya berkarir di grup Bosowa selama 31 tahun di berbagai unit bisnis, pendidikan, vokasi, dan perguruan tinggi hingga saat ini. Selama 25 tahun bergelut pada bisnis rumput laut dan aktif mengikuti pertemuan nasional dan internasional. Nah, ini sekilas ya dari CV narasumber kita. Adapun juga narasumber yang sudah beliau ikuti seminar internasional, narasumber seminar internasional sejak tahun 2006 sampai 2019 di berbagai negara, ada Filipina, Meksiko, kemudian di Indonesia tentunya, Spanyol, dan Korea. Untuk publikasi jurnal atau proceeding internasional 5 tahun terakhir dari beliau dari tahun 2013, 2016, dan 2019, ini adalah judul dari jurnal atau proceeding dari beliau. Ada juga tahun 2019 terbit 1 proceeding dan 2 jurnal. Kemudian dari karya ilmiah 3 tahun terakhir, tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, beliau sudah menerbitkan 3 buku karya ilmiah yang sudah ber-ISBN, mulai dari strategi pembelajaran PKLH, novel Santiago di titik nol, perspektif akuntansi lingkungan, model pelatihan aquapreneur, model pelatihan aquapreneur, rumput laut, dan membangun jiwa berwirausaha. Dan juga ada karya hak kekayaan intelektual dari 3 tahun terakhir dari beliau, hak ciptanya, model pelatihan aquapreneur, hak cipta dari model pelatihan aquapreneur rumput laut. Nah, ini keaktifan organisasi beliau atau bisnis 5 tahun terakhir sebagai member of Indonesia Seafood Association,
kemudian Direktur Utama PT Galung Loana Bosoa, RPC and Rice Estate. Komisaris BT Bantimurung Indah, Sewit Industries, kemudian Ketua Umum Persatuan Mahasiswa dan Alumni. Pendidikan kependudukan ya Pak ya, PKLH, mohon maaf Pak, PKLH lingkungan hidup ya Pak ya. Ya, program Pasca Sarjana. Baik, terima kasih Pak. Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Dan inilah sertifikat atau list of organization assignment dari beliau. Tentunya semua internasional saya di sini, luar biasa, saya sangat bangga sekali bisa mendampingi Bapak selama 2 jam ke depan. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada narasumber kita untuk memaparkan materi pada malam hari ini. Jadi disimak baik-baik Ibu, karena narasumber kita ini sudah sangat luar biasa. Harusnya ini kita webinar internasional nih Pak. Insya Allah. Baik, silakan Pak. Baik, saya pindahkan ke Bapak lagi ya. Oke. Baik, silakan Pak, dimulai. Ya, baik. Ya, sambil tunggu share konten ya, Bapak dan Ibu boleh mengetik ya kolom chat selama materi berlangsung. Bila ada pertanyaan boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat atau fitur question and answer. Sudah nampak share-nya? Sudah kelihatan Bu Ika? Oke, sudah terlihat Pak. Itu yang videonya itu Pak bisa diminimas enggak, yang di samping? Yang di samping ya. Iya. Samping ya. Iya Pak. Iya. Kalau pindah ke slide berikutnya ya Pak, dicoba dulu. Apa itu? Halo? Pindah ke slide berikutnya, apakah tidak loading? Ya lambat Bu. Lambat ya, kalau begitu exit aja full screen-nya Pak. Exit saja full screen-nya ya. Iya. Ya, begini aja ya. Baik, ya. Iya. Ya. Bisa agak besar-besar sedikit Pak. Size-nya. Oh, sudah ada sipit ternyata dari Bapak. Ya, baik, diperlihatkan lagi Pak, karena semua penasaran. Silakan Pak. Ya, silakan. Bentar. Saya kondisikan dulu. Iya, baik. Yang bertanya link daftar hadir dapatkan di mana? Ada di kolom chat ya Bapak Ibu. Ya. Akan dibantu oleh para tim Montara yang ada di kolom panelis. Bisa saya? Ya, sudah terlihat. Ya, baik. Mantap. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam buat para hadirin yang bergabung pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Saya pribadi harus menunggu sekitar 31 tahun untuk menantikan detik-detik ini. Karena jujur saja, saya adalah alumni daripada IKIP Ujung Pandan tahun 1990. Dan selama 37 tahun, keinginan saya untuk bertemu meskipun dalam kondisi virtual seperti ini dengan teman-teman seprofesi sebagai guru. Alhamdulillah, takdir Allah menentukan malam ini saya bisa bertemu dengan teman-teman sekalian. Syukur Alhamdulillah, tentunya seperti yang dijelaskan oleh host tadi bahwa awal daripada karir saya setelah tamat dari IKIP Ujung Pandan jurusan kimia, itu langsung bergabung dengan perusahaan. Dan dalam perjalanan itu, seperti CV yang sudah ditampilkan tadi, tentu ada yang terlewatkan yaitu domisili saya, yaitu Perumahan Pratiwi Residence, Blok A nomor 1, Kelurahan Taruada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros. Saya tinggal di Maros sejak tahun 1991
dan tepatnya ketika saya sudah definitif bekerja di salah satu perusahaan di Indonesia Timur khususnya. Seperti yang kita lihat bahwa jenjang pendidikan saya tamat tahun 90 di jurusan kimia, kemudian 2015, 25 tahun kemudian, saya menyelesaikan baru menyempatkan diri untuk mengambil S2 dengan program manajemen bisnis, dan alhamdulillah 3 tahun kemudian, 2019, saya bisa menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Negeri Makassar. Tentu ada pertanyaan, selama 25 tahun Pak Akrim kemana? Jawabannya tentu bisa dilihat di slide berikut. Maaf. Ya, disinilah riwayat pekerjaan. Saya memulai karir tadi seperti dikatakan sebagai laboran, kemudian menjadi production manager di PT Laboran di PT Bantu Rununda. Itu adalah grup Bosowa yang bergerak di bidang rumput laut, kemudian menjadi production manager di PT Boso Citraona Waina Ompo, yaitu produksinya berupa air kemasan. Kemudian tahun 95 ketika Bosowa membangun pabrik semen, saya mendapat amanah sebagai asisten manajer di sana. Dan kemudian setelah pabriknya running well, saya kembali membangun pabrik rumput laut sebagai QC manager, quality control manager. Dan alhamdulillah diamanahi menjadi direktur selama 8 tahun di sana. Dan setelah itu naik pangkat menjadi deputi grup. Boso Agro mengontrol 8 sampai 9 unit perusahaan. Kemudian setelah 25 tahun berkarir, saya dipercayakan untuk bergabung di bidang pendidikan, bisnis pendidikan, ketika Bosowa men-take over Universitas 45 menjadi Universitas Bosowa. Dan alhamdulillah, saya dipercaya menjadi ketua BPH dalam tahun ini Yayasan Politeknik Bosowa, dan bahkan dipercayakan operasional untuk menjadi direktur di sana, dan terakhir sekarang ini sebagai komisaris di perusahaan yang pertama kali awal karir saya. Adapun mengenai perjalanan karir terkait dengan pengalaman seminar internasional, saya kira cukup dibaca saja, karena ini sudah kita masuk kepada pembahasan tentang materi inti daripada pertemuan kita malam ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita bicara tentang pendidikan, tentu ada 3 pilar pendidikan nasional. Ada versi sebenarnya kalau kita bicara tentang 3 pilar pendidikan. Ada 3 pilar pendidikan, pembangunan pendidikan nasional, yang membahas tentang kesetaraan, membahas tentang sertifikasi guru, dan terakhir juga membahas tentang pendidikan mutu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah 3 pilar pendidikan nasional itu yang terkait dengan stakeholder. Kita tahu bahwa ketika bicara tentang 3 pilar pendidikan nasional, ada 3 stakeholder yang paling berperan. Pertama tentunya pemerintah sebagai regulator, kemudian masyarakat dalam hal ini mulai dari orang tua, kemudian masyarakat umum, bahkan juga anggota perwakilan kita di Senayan sana pun juga adalah bagian dari masyarakat dan tentunya menjadi supporting. Bahkan kalau perlu, dia harus menjadi kontrol. Dan terakhir tentu adalah guru. Kita ini menjadi garda terdepan ketika kita bicara tentang 3 pilar pendidikan nasional sebagai fasilitator, sekaligus tentunya menjadi eksekutor dalam hal pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia. Saya mengatakan tadi pentingnya masyarakat ini, anggota perwakilan kita pun di sana harus terlibat, karena kenapa? Indonesia ini menarik kalau dilihat dipotret dari luar. Setiap kali ganti menteri, ganti kurikulum. 2019 yang lalu saya menyempatkan diri ke Korea, ke Jeju, dan kebetulan satu grup dengan teman-teman dari Malaysia, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang mengambil program pasca sarjana. Saya berdiskusi banyak dengan mereka tentang masalah pendidikan di Malaysia. Sebagai rasa penasaran saya, karena Malaysia itu dulunya mengimpor, tanda kutip, guru dari Indonesia di tahun 70-an, kemudian di era 90-an mengirim mahasiswanya kuliah di Indonesia, termasuk di Makassar, dan hari ini, di awal dekade 2000-an, apa yang terjadi? Kita yang sekolah di Malaysia. Dengan berbagai kemajuan yang mereka capai, termasuk juga program-program beasiswa yang mereka gelontorkan untuk masalah pendidikan, untuk mahasiswa dari luar negeri, untuk mereka. Apa yang terjadi sebenarnya, yang saya tangkap dari diskusi saya waktu itu, bahwa Malaysia tidak pernah mengganti kurikulum. Yang ada adalah mereka hanya develop, pengembangan, develop, dan develop. Kalaupun ada, mereka menyebutkan dengan revision, yaitu hanya penyesuaian. Kalau kita di Indonesia, luar biasa. Ganti menteri, ganti kurikulum. Yang pusing siapa? Bukan pemerintahnya, bukan masyarakatnya, bukan orang tua yang pusing. Tapi siapa yang pusing? Kita adalah sebagai guru, sebagai garda terdepan
di lapangan. Tapi malam ini kita tidak membahas tentang bagaimana kebijakan kurikulum. Mari kita kembali ke topik kita, yaitu kita bicara tentang bagaimana kondisi potret kita punya pekerjaan, profesi sebagai guru dalam masa pandemi ini. Ketika kita bicara tentang fungsi guru, saya mau menarik sedikit ke belakang, apa peran sejati dari profesi guru sebenarnya? Apa peran sejatinya? Nah, kalau kita melihat ini, berarti sejatinya guru itu adalah agent of change, agen perubahan. Kenapa? Karena sebagai seorang guru, dia memiliki 3 kompetensi utama, tiga tugas pokok, yaitu apa? Transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of life skill. Paradigmanya apa yang itu? Kalau ini kita melihat sebagai agent of change, salah satunya adalah ketika kita membuka sejarah, Indonesia ini berdiri oleh hasil tangan-tangan para guru. Sebutlah kita punya pahlawan kita, Ki Hajar Dewantoro. Soekarno pun mengklaim diri sebagai seorang guru yang menjadi proklamator bangsa ini. Dan sejarah panjang, termasuk kalau kita melihat guru di non formal, para wali songo, para kiai, para sesepuh kita, semua adalah berbackground pendidikan. Jadi wajar kalau profesi guru, pendidikan, pekerjaan guru disebut dengan agent of change, agen perubahan. Apa paradigmanya ketika kita mencoba menarik transfer of knowledge itu, maka disitulah guru sebagai fungsi pengajar, sebagai teacher. Kalau kita bicara tentang transfer of knowledge, dia akan menularkan tentang knowledge, dia akan memindahkan pengetahuan, teknologi kepada siswanya, kepada peserta didik. Tetapi kalau kita bicara tentang transfer of value, maka disitulah fungsi guru sebagai seorang pendidik, bukan lagi sebagai pengajar, tetapi juga sudah menjadi seorang pendidik, sebagai educator. Apa yang disampaikan di situ bukan lagi hanya semata-mata knowledge atau pengetahuan, tetapi sudah masuk ke value. Apa di sana? Nilai. Nah, terakhir ketika kita bicara tentang transfer of life skill, maka disitulah peran guru berfungsi sebagai pemimpin atau manajer. Apa yang disampaikan adalah life skill. Bukan hanya keterampilan hidup, tetapi saya menyebutnya sebagai, ada buku tadi saya baca, bukan keterampilan hidup, tetapi semacam sebuah kemapanan hidup atau apa. Yang pasti adalah peran guru sangat luar biasa. Mari kita lihat lebih jauh. Apa yang terkait dengan hari ini? Ketika kita bicara tentang kondisi hari ini, saya menarik dulu ke belakang tentang landasan yuridis. Ketika kita bicara tentang guru, maka landasan yuridis pertama itu, di samping Undang-Undang Dasar tentang masalah pendidikan nasional, ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 yang berbicara tentang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional. Ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 20 itu istilah guru belum digunakan secara akronim guru belum digunakan, tetapi digunakan adalah akronim pendidik. Tetapi ketika masuk kepada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005, maka jelaslah di situ bahwa guru sebagai jabatan profesi. Disitulah pengakuan bahwa guru sebagai jabatan profesi. Bahkan pada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008, disitulah awal suatu perubahan yang luar biasa tentang standar kualifikasi, kompetensi, dan sertifikasi. Bahwa guru sebagai jabatan profesi itu dinilai oleh pemerintah sebagai sebuah jabatan profesi yang harus mendapat penghargaan atau reward. Apa tujuannya? Intinya adalah profesionalitas untuk mengangkat martabat dan harta guru di satu sisi, sebagai tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua adalah apa? Peningkatan mutu pendidikan. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita bicara tentang global pandemic hari ini. Ketika kita bicara tentang wabah yang terjadi hari ini. Hari ini tentu tanggal 15 Maret. Setahun yang lalu, kalau kita mengingat 15 Maret, tentu adalah hari-hari kepanikan. Tanggal 14 Maret tahun 2020, awal mula lockdown kampus ITB dan UI dan termasuk Presiden University tanggal 14 Mei. Hari ini tanggal 15 Mei, kalau waktu itu tepatnya tanggal 14 hari Sabtu, tanggal 15 hari Ahad. Tetapi besoknya tanggal 16 Hasanuddin bahkan disusul oleh Unhas
bahkan disusul oleh Universitas Negeri Makassar juga melakukan lockdown. Intinya 15, 16, 14, 15, 16, 17 itu adalah hari-hari yang sangat menegangkan dan tanggal 18 total lockdown di Indonesia. Artinya apa? Setahun yang lalu tanpa terasa kita sudah berada dalam kondisi global pandemi. Apa yang terjadi di dalam kaitannya dengan pendidikan? Paling tidak ada 3 yang menjadi masalah. Pertama, terkait dengan guru, strategi belajar berubah total. Dari tatap muka, dari offline menjadi daring atau online. Kemudian dari segi siswa, dari segi peserta didik, yang berubah adalah perilaku belajar. Perilaku belajar yang apa yang saya maksud adalah perilaku belajar yang secara total mandiri. Yang terakhir, tentunya yang terlibat adalah peran orang tua. Orang tua yang dulunya menyerahkan penuh tanggung jawab masalah pendidikan anaknya kepada guru di sekolah, tiba-tiba harus berubah harus menjadi guru pendamping di rumah. Apa yang bisa kita dapat dari kejadian ini? Tentunya tidak ada satupun sebagai umat beragama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sesuatu dikirim ke muka bumi ini, seekor makhluk yang berukuran milimikron menggemparkan dunia yang disebut dengan corona. Ini sangat luar biasa. Mari kita lihat apa yang terjadi akibat daripada global pandemik ini. Akibat sebuah makhluk Allah yang disebut dengan novel virus corona, COVID-19. Dan sekarang sudah mulai melakukan mutasi menjadi B117 dan akan berubah menjadi N sekian yang sangat ditakuti. Dia punya daya karena lebih smart, lebih pandai menghindari yang namanya vaksinasi. Mari kita lihat. Pertama, ketika kita bicara tentang global pandemik ini, isu pertama yang saya akan angkat adalah isu yang pertama adalah penutupan sementara lembaga pendidikan sebagai upaya memotong rantai penyebaran virus corona di seluruh dunia berdampak pada jutaan peserta didik termasuk di Indonesia. Jutaan peserta didik di seluruh dunia. Perubahan proses belajar tatap muka antar siswa dan guru dan pembatalan penilaian belajar termasuk EBTANAS kemarin atau ujian akhir nasional berdampak pada psikologis anak didik. Mau tak mau, suka atau tidak suka, pasti ini kita rasakan bersama. Bahwa penutupan sementara, kebijakan sementara untuk kegiatan pendidikan tatap muka termasuk bagaimana menerapkan prokes kesehatan dalam hal ini adalah menjaga jarak, menghindari kerumunan, tentunya adalah ini upaya agar supaya peserta didik kita, generasi kita tidak terpapar. Bahkan menurut data, pemerintah Vietnam sudah melockdown mereka punya sekolah sejak Imlek tahun lalu. Jadi Imlek tahun lalu itu kejadiannya sekitar bulan Februari, Januari mungkin akhir, Januari atau Februari, maaf. Pemerintah Vietnam sudah melockdown sekolah-sekolah mereka sejak libur Imlek sampai sekarang ini. Mereka luar biasa. Akhirnya apa? Efeknya, Vietnam termasuk negara di Asia Tenggara mengalahkan Singapura yang lebih maju dalam hal penanganan masalah virus. Indonesia bagaimana? Saya kira kita sudah tahu, sampai hari ini kita masih berjibaku menghadapi ini, dan alhamdulillah dengan adanya vaksinasi serempak, tentu ini akan memberi dampak psikologis kepada masyarakat. Paling tidak imun kita akan bertambah secara otomatis. Kenapa? Salah satu yang memicu tentang corona ini adalah kecemasan. Ketika kita mengalami kecemasan, bahkan yang disebut dengan psikosomatik, maka itu membuka ruang peluang kita terpapar oleh virus ini. Tetapi dengan adanya upaya pemerintah yang sekarang sudah berjalan untuk proses vaksinasi, tentu kita mengharap. Tentunya harapan ini yang kita bisa lihat hari ini. Apa dampak daripada global pandemik ini yang terkait dengan pekerjaan kita sebagai guru? Saya menunjukkan sebuah artikel, dan tentunya artikel ini dibuat oleh Carson yang menjelaskan ini belum terjadi pandemi. Mereka sudah melakukan riset ini tahun 2015. Yang melihat, yang mengukur bagaimana para remaja mempersiapkan diri menghadapi ujian. Ternyata dari hasil penelitian ini, Carson melihat bahwa remaja di Swedia itu menambah kegiatan belajar mereka selama 10 hari sekolah. Ketika menambah belajar mereka 10 hari di sekolah,
hasil yang mereka dapatkan itu secara signifikan meningkatkan skor pada tes pengetahuan mereka. Ini ditulis dalam sebuah jurnal oleh salah satu mahasiswa Malaysia dari Universitas Kebangsaan, dan jurnalnya diterbitkan di UI Syarif Hidayatullah. Namanya adalah Sahaji, yang ditulis tahun 2020, tetapi mengutip penelitian dari Carlson bahwa para remaja di Swedia itu mereka rata-rata tidak hanya belajar secara reguler di sekolah, tetapi juga memang mempersiapkan diri, dan mereka mengambil spend waktu 10 hari persiapan. Kalau kita mungkin di sini seminggu untuk waktu minggu tenang, kalau kita mau final atau apa segala macam, tetapi mereka menggunakan waktu 10 hari. Dan waktu 10 hari itu betul-betul meningkatkan skor secara signifikan pada tes pengetahuan mereka. Ini salah satu penelitian yang terkait dengan nantinya akan terkait dengan pandemi dari Carlson. Kemudian berikut, kita mau coba menampilkan riset yang lain, merujuk kepada Johnson 2017, belum terjadi pandemi. Ini penelitiannya di negara-negara Kardiak, negara-negara Skandinavia, Nordik maksud saya, di mana di sana ada Denmark, ada Swedia, ada Islandia, dan juga Finlandia. Yang terkenal hari ini mereka punya rata-rata tingkat pendidikan yang sangat luar biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bila seorang siswa tidak bersekolah selama 10 hari, maka dia akan kehilangan 1%. Dari mengalami loss standar deviation 1%. Sehingga bila 12 minggu, dengan asumsi hari sekolah mereka 5 hari dalam seminggu, berarti dalam 60 hari, maka anak-anak siswa akan kehilangan 6% standar deviasinya. Kondisi ini bukan masalah sepele. Ketika standar deviasi melebihi dari 1 saja, itu bisa mempengaruhi hasil capaian belajar peserta didik. Tetapi ini hingga sampai 6%. Ini baru 60 hari, berarti baru 2 bulan. Bagaimana misalnya kalau hari ini? Kita sudah setahun ini apa ini? Pun sudah. Itu berarti dikali 2 ini, berarti sudah 12%. Maka siswa kita kelak akan terganggu pengetahuannya dengan pengetahuan yang lebih kompleks. Mari kita lihat data yang lain terkait dengan penelitian ini. Ya, lebih 2004. Maaf, izin, ini banyak yang... Halo, Pak? Ya, silakan. Iya. Ya, Pak, mohon maaf, ini ada yang katanya tidak kedengaran, suaranya agak... volumenya dinaikkan sedikit, Pak. Boleh. Ya. Iya, kemudian ini ada banyak fansnya Bapak, kayaknya mahasiswa Bapak, kameranya bisa diturunkan Pak, supaya mereka semua bisa lihat Bapak ini. Baik, Masya Allah. Nah, sudah puas ya Bapak dan Ibu? Inilah narasumber kita. Baik, silakan lanjut Pak. Baik, saya percepat sedikit. Dari 3 penelitian tadi, dari Carlson, kemudian Johnson, kemudian Levy. Levy melihat bahwa kondisi 6% ini, dari standar deviasi ini, yang analisisnya Johnson tadi, menunjukkan bahwa berapapun deviasi yang diterima oleh pelajar di Indonesia, karena kehilangan belajar waktu dalam setahun di sekolah, maka jelas berakhir pada kerugian siswa dan akan tergerusnya pengetahuan mereka. Tentu rada-rada mengerikan kalau kita melihat ini data. Tetapi sebagai seorang guru, kita tidak boleh menyerah dengan angka-angka hasil penelitian ini. Tentu kita harus punya jurus-jurus pamungkas menghadapi bagaimana ke depan ketika pasca pandemik ini berakhir. Karena tentu kita berharap dalam 3 bulan ke depan, insya Allah di awal tahun baru, ketika juga proses vaksinasi berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah, maka kita akan melakukan tatap muka dengan siswa-siswa kita, dengan apa saja didik kita. Baik, saya tinggalkan dulu ini penelitian-penelitian hot issue ini. Saya mau coba langsung ke kondisi hari ini. Apa dampak daripada pandemi? Tentu kita harapkan, menurut pendapat saya, paling tidak ada 4 di sana. Yang pertama tentu fenomenanya adalah WFH. Kita bekerja dari rumah. Bahkan di awal bulan Maret, saya ingat sekali Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, mengatakan bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah dari rumah. Kemudian yang kedua, tentu yang tidak kalah pentingnya adalah strategi pembelajaran yang tadinya tatap muka atau offline menjadi pembelajaran online atau daring. Apa kemudian yang terjadi lagi adalah
peran orang tua. Bagaimana peran orang tua ketika terjadi pandemi ini? Yang tadinya ada dua di situ faktor. Pertama dilihat di sisi bahwa peran orang tua yang selama ini menyerahkan penuh peserta didiknya, anak-anaknya kepada guru untuk mencerdaskan yang bersangkutan. Hari ini para guru, para orang tua menjadi guru pendamping. Artinya apa? Ada aspek positif dari kejadian global pandemi ini, dari corona ini, bahwa yang tadinya guru memberikan tanggung jawab penuh kepada para guru untuk hasil pembelajaran putra-putrinya, hari ini dia harus menjadi lebih mempunyai waktu untuk mengontrol putra-putrinya, menjaga hubungan komunikasi dengan putra-putrinya, dan yang paling penting, hari corona ini mengajari orang tua di rumah masing-masing bahwa menjadi guru tidak mudah. Ya, itu harus dipahami. Bahwa menjadi tidak mudah. Guru itu pekerjaan guru ini tidak mudah. Kalau ketika para guru mendapat sertifikasi, banyak suara-suara narasumber di luar bahwa pekerjaan ini santai, enak, kemudian mendapat tunjangan tinggi, tetapi ketika corona ini terjadi, maka tentu terasa bahwa bagaimana kira-kira kejadiannya kalau kita menjadi guru. Inilah yang dirasakan para orang tua siswa selama masa pandemi ini. Bagaimana pencapaian target? Kalau merujuk kepada data yang ditunjukkan di atas tadi, bahwa tentu kita dari segi kognisi, segi pengetahuan, dari aspek kognisinya, aspek hard skill-nya, saya kira kita tidak bisa berharap banyak. Kita tidak bisa berharap banyak. Kenapa? Ya tentu, apa yang terjadi di lapangan kita boleh lihat di sini. Maaf, di slide ini. Pertama adalah ketika awal pandemi ini, ada keterbatasan penguasaan teknologi. Baik teknologi informasi, baik oleh guru dan siswa. Tetapi, ini hanya terjadi di bulan pertama. Saya pikir, guru yang gaptek teknologi, itu dengan masalah teknologi tepat kira poin pertama, fakta di lapangan ini hanya di awal saja terjadi permasalahan tentang penguasaan teknologi oleh guru dan siswa. Tetapi yang terjadi, yang tidak bisa dipungkiri bahwa 50% mahasiswa dan peserta didik kita itu ekonomi menengah ke bawah. Artinya apa? Sarana dan prasarana kurang memadai. Tentu kalau di kota-kota tidak masalah. Tapi bagaimana di desa? Mereka masih banyak, kita punya anak-anak peserta didik yang belum mempunyai HP atau smartphone di saat sebelum kejadian pandemi itu. Artinya apa? Ketika pandemi terjadi, semua orang di dunia ini tidak ada yang siap sebenarnya. Bukan hanya Indonesia, bukan hanya negara-negara berkembang. Negara-negara maju pun juga keteter. Korea keteter, Jepang pun keteter. Kenapa? Mereka tidak siap. Kemudian akses internet yang terbatas. Saya kira juga ini adalah fakta yang di lapangan terjadi ketika kita belajar tentang strategi pembelajaran online ini diterapkan. Kemudian materi pelajaran atau pokok bahasan yang kadang-kadang tidak tuntas dalam setiap pertemuan. Baik itu keterbatasan waktu Zoom yang memang kita hanya kejar yang free, yang hanya maksimum 45 menit, atau harus kita sambung lagi. Yang pasti bahwa materi pelajaran banyak yang tidak tuntas pokok bahasanya. Memang berbeda kalau kita bertemu langsung. Dan berikutnya adalah beban tugas mandiri TM yang banyak dan cenderung membebani para siswa. Ini suara-suara daripada anak-anak didik kita bahwa sekarang selama pandemi terlalu banyak sekali tugas Om. Ini kata anak-anak tetangga saya kalau saya ketemu di masjid. Banyak tugas Om. Belum selesai tugas satu, datang lagi tugas yang lain. Ini juga yang terjadi. Dan yang terakhir tentu, yang saya katakan tadi, semua negara di dunia ini kurang siapnya penyediaan anggaran dari pihak pemerintah. Kenapa? Karena ini tidak pernah terbayangkan sebelumnya, bahkan akan ada wabah pandemi ini. Artinya apa? Wabah pandemi ini ibarat pedang bermata dua. Ada faktor positifnya, ya, dan tentu ada faktor negatifnya. Ya, kita akui memang lebih banyak negatifnya, tetapi ada hikmah yang kita bisa ambil dari situ. Pertama yang saya katakan tadi, yang tadinya kita orang tua yang generasi, ya termasuk generasi saya yang konservatif, tidak terlalu melek dengan teknologi, gaptek, gagal teknologi, tetapi dengan adanya kejadian ini, otomatis kita akan banyak belajar bagaimana kita bisa menggunakan teknologi informasi ini dengan baik untuk menyampaikan materi kepada siswa-siswa kita. Coba kita lihat materi selanjutnya.
terkait ini. Ketika kita bicara pasca pandemi, sesudah pandemi nanti, apa yang akan terjadi? Apa ekspektasi masyarakat? Apa harapan masyarakat yang dibebankan kepada para guru? Tentu ketika kita bicara ekspektasi, di sana ada peluang dan ada tantangan. Tantangan pertama yaitu masyarakat, khususnya orang tua, harapannya masyarakat itu bagaimana segera recovery. Bagaimana pemulihan ini segera diatasi. Bagaimana anak-anak ini kembali belajar dengan normal. Bagaimana anak-anak ini kembali menjadi pintar sebagaimana sebelum terjadi pandemi. Mereka tidak mau tahu ada stagnan selama setahun, ada 2 bahkan 3 semester ini mereka kehilangan waktu dengan gurunya. Kemudian harapan masyarakat tidak ingin kualitas pendidikan ini sampai jeblok. Mereka mengharap bahwa pencapaian pembelajaran tetap harus terjaga. Inilah tantangan yang kita hadapi sebagai seorang guru. Tapi apa yang terjadi? Ada peluang juga di sana. Saya melihat bahwa ketika pandemi terjadi, yang saya katakan tadi faktor positifnya, self-learning. Belajar sendiri para siswa itu kemampuannya meningkat selama pandemi. Karena ada pilihan. Mereka mau tanya sama orang tua di rumah, ya maaf, orang tuanya juga tidak tahu dengan materi pelajaran. Jadi dia harus memaksimalkan, tentu tanya googling, yang bahkan sekarang disebut dengan Om Google atau apapun namanya. Mereka bisa belajar sendiri mencari informasi-informasi tentang itu. Kemudian penguatan self belonging para guru. Saya kira kita harus sadar sebagai guru, atau dosen, bahwa pandemi ini membuat kita terbuka mata kepala kita bahwa Tuhan ini adil, Tuhan ini mengirimkan sebuah wabah dan tentunya harus menjadi ibrah buat kita. Saya tahu persis ketika sertifikasi dosen, sertifikasi guru, banyak juga rekan-rekan guru kita yang sudah mulai memperhatikan tanggal-tanggal merah di kalender. Kapan lagi ada tanggal merah? Jadwalnya apa? Jadwalnya reunian. Jadwalnya apa? Jadwalnya traveling. Ya, tidak ada yang salah di sana. Tetapi hari ini kita tidak pernah lagi melirik mana tanggal merah. Karena semua jadi tanggal merah. Artinya apa? Ada tanggung jawab di sana. Saya sangat bersyukur ketika hari ini, ketika pembelajaran online ini dilakukan, teman-teman guru banyak yang kreatif. Banyak membuat video konten yang positif, yang bisa mengajarkan kepada siswa-siswanya menyampaikan informasi dengan baik. Ini luar biasa. Jadi apa yang terjadi ketika ekspektasi masyarakat pasca pandemi ini, di sana ada peluang dan ada tantangan, maka tentu ujungnya adalah bagaimana untuk pendidikan. Di slide yang sebelumnya, yang terkait dengan riset-riset yang merujuk kepada kondisi pendidikan selama pandemi ini, saya yakin dan percaya untuk pendidikan kita harus akui akan terjadi penurunan yang signifikan, tetapi itu dari segi kognisi, itu dari segi hard skill-nya. Kenapa? Ayo, mari kita lihat ke materi berikut. Sengaja saya tampilkan. Ada isu penting yang harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian pada malam ini, bahwa hasil penelitian Harvard University, kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-mata oleh pengetahuan dan keterampilan teknik. Jadi dia tidak tergantung sepenuhnya terhadap knowledge dan life skill, karena itu adalah hard skill. Kontribusinya hanya 20%. Jadi kesuksesan seseorang itu tidak semata-mata, tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknisnya. Tetapi ada 80% ditentukan oleh soft skill. Ini hasil penelitian di Harvard University tentang kesuksesan. Jadi apa pentingnya slide ini saya tampilkan agar kita tidak terbebani bahwa ketika pasca pandemi nanti ini bagaimana kita mengejar ketertinggalan dari aspek kognisi. Jangan khawatir, kita masih ada aspek afeksi yang kita bisa dapatkan. Masih ada psikomotorik yang bisa kita perkuat untuk menutupi apa yang terjadi selama 1,5 tahun ini. Dan sekarang ini sudah 1 tahun, 3 bulan, menjelang 1 tahun, 1 tahun sekarang ini. Selama 1 tahun 3 bulan, karena pembelajaran semester ganjil tempo hari yang tiba-tiba terjadi pandemi. Ini data pertama yang saya harus sampaikan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita tidak boleh terpaku
dengan ketertinggalan dari segi kognisi, dari ketinggalan hard skill, karena ada peluang kita menutupinya dari segi soft skill. Mari kita lihat slide berikut. Riset ini diperkuat oleh buku yang berjudul Lesson from the Top, buku yang belajar dari beberapa pemimpin yang mencoba mengambil sharing dari 50 orang tersukses di Amerika. Ternyata bahwa kesuksesan itu tidak tergantung dari keterampilan teknis, dari life skill tadi, termasuk juga dari knowledge tadi, melainkan kualitas diri, berupa soft skill dan people skill. Bagaimana dia mampu mengelola dia punya diri, dan bagaimana dia mampu menjaga keseimbangan dengan orang lain. Inilah yang disebut dengan, di dalam agama Islam disebut dengan hablum minan nas. Bagaimana menjaga hubungan dengan sesama manusia. People skill. Ini ditulis oleh Neff dan Sintrin tahun 1959. Bahwa kesuksesan itu tidak tergantung oleh pengetahuan semata atau life skill semata, tetapi atau keterampilan teknis, tapi juga ditentukan oleh kualitas diri berupa soft skill dan people skill. Berikutnya, kita coba lanjutkan. Ada survei yang dilakukan terhadap pemimpin tentang 20 kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi juara. Ini memang luar biasa. Survei ini dilakukan bagaimana terhadap para pemimpin, bagaimana kualitas seseorang untuk menjadi seorang juara. Hasilnya berturut-turut dari 20 ini. Ternyata bukan IP 4,0 yang menjamin untuk menjadi juara ketika kita bicara apa yang terjadi nanti the next di masyarakat, kehidupan nyata. Poin pertama yang menentukan kesuksesan seseorang itu adalah kemampuan komunikasi. Itu yang pertama, kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua adalah integritas, kejujuran, trusted. Ini. Yang ketiga, kemampuan bekerja sama, teamwork. Bagaimana orang bisa bekerja dengan orang lain. Ini tiga yang pertama menentukan bagaimana orang bisa sukses dan menjadi juara, menjadi hebat, menjadi orang yang sukses. Yang keempat apa? Kemampuan interpersonal, kemampuan mengendalikan diri. Ini penting. Banyak orang yang secara IQ, secara akademik bagus, tetapi dia tidak bisa mengendalikan diri. Dia cenderung, egois. Hanya dirinya merasa benar. Yang kelima apa? Beretika. Kalau bicara tentang etika ini, bicara, baik dan buruk, Bapak Ibu sekalian. Bukan benar atau salah, tapi baik atau buruk. Ini beretika. Kemudian motivasi dan inisiatif. Itu nomor 6. Dan yang nomor 7, kemampuan beradaptasi, adaptif. Ketika dia berada, misalnya di pabrik, menjadi orang pabrik, seperti apa ya dia punya kemampuan beradaptasi. Dan ketika dia, misalnya pindah ke kampus, ke perguruan tinggi, dia harus menjadi seperti apa. Inilah yang kemampuan adaptif. Apa yang selanjutnya? Nomor 13. Mari kita lihat di slide berikut, Bapak Ibu sekalian. Nomor 8, daya analitik, kemampuan analisa. Nomor 9, kemampuan komputer. Ternyata tidak boleh memang kita menganggap remeh bahwa tidak perlu itu teknologi informasi. Dan alhamdulillah termasuk saya ketika terjadi wabah corona ini, saya mau tak mau harus juga menggunakan smartphone untuk berkomunikasi dan melakukan pembelajaran dengan para siswa. Kemudian kemampuan berorganisasi. Jadi ternyata kemampuan organisasi itu nomor 10. Apa nomor 11? Berorientasi pada detail. Jadi orang-orang yang detail, yang tentu selama corona ini memanfaatkan waktu untuk menanam tanaman, menanam pohon, kemudian hal-hal positif yang lain, memelihara binatang kesayangan, itu dalam orientasinya kepada detail. Nomor 12, leadership, kepemimpinan. Nomor 13, confidence, self-confidence, kepercayaan diri. 14, ramah, humble. 15, sopan. 16, bijaksana. Nomor 17, IP lebih dari 3. Bayangkan, aspek kognisi ternyata di nomor 17. 18, kreatif. Ya tentu juga masih ada pengaruh daripada kognisi. Humoris. Ternyata menjadi humoris itu juga penting. Jadi host tadi bagaimana menunggu waktu ketika saya harus berproses pindah tempat untuk tampil di layar, dia bisa humoris untuk menjaga, karena kita terlambat sampai 12 menit tadi baru kita mulai ini acara. Dan terakhir adalah kemampuan berwirausaha. Inilah 20 kemampuan
sehingga orang bisa sukses menurut penelitian tersebut. Apa inti dari pembahasan ini? Ternyata merujuk kepada UNESCO bahwa tujuan pendidikan itu ada 4 pilar di sana. Yang pertama adalah learning to know, bagaimana belajar untuk mengetahui. Yang kedua adalah learning how to do, bagaimana belajar untuk melakukan. Kemudian learning to be, bagaimana belajar sebagai berada di tengah-tengah, sebagai eksistensi di sana, keberadaan. Dan learning how to live together, bagaimana belajar hidup bersama dalam arti yang positif. Pilar pertama dan kedua tentu itu merupakan hard skill yang saya bahas tadi. Ya, yang mungkin maaf kita tertinggal selama masa pandemi ini, selama COVID ini. Tetapi pilar pertama dan kedua itu merupakan hard skill peserta didik. Tujuannya apa? Itu digunakan untuk berkompetisi pada masuk dunia kerja. Pada saat seleksi, pada saat tes awal masuk ke dunia kerja. Terus apa yang dibutuhkan ketika sudah di dalam dunia kerja dan membangun karir? Yang dibutuhkan adalah pilar ketiga dan pilar keempat, yaitu learning how to be dan learning how to live together. Yaitu apa? Merupakan soft skill dalam pengembangan karir. Bahkan di dalam buku strategi pembelajaran PKLH yang saya tulis, saya merujuk kepada UNESCO itu dengan istilah UNESCO Plus. Apa itu? Saya tambahkan bukan hanya learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together, tetapi saya tambahkan menjadi learning to worship, belajar sebagai ibadah. Ini saya tulis dalam buku strategi pembelajaran PKLH. PKLH tadi, maaf, ibu host tadi adalah pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. PKLH. Jadi PKLH itu adalah pendidikan, kependudukan, dan lingkungan hidup. Permadani itu adalah persatuan mahasiswa dan alumni pendidikan kependudukan lingkungan hidup, baik S2 maupun S3. Dan ready to worship. Apa itu? Bagaimana kita belajar? Belajar itu adalah sebagai ibadah. Baik, saya coba lanjutkan. Tidak ada waktu ya, maaf. Ya, sekarang sudah jam 9. Tadi terlambat 12 menit, 15 menit. Saya coba mengejar ketertinggalan itu. Apa yang harus kita miliki sebagai seorang guru menghadapi semua ini? Saya kira kalau kita merujuk kepada PP nomor 14 tahun 2007 ya. Maaf. PP 2007. Oh, 2005, maaf. Bahwa pengembangan anak terkait dengan UNESCO tadi, bahwa pengembangan anak didik ditentukan oleh faktor guru yang harus memiliki soft skill yang kuat. Kenapa? Karena guru akan menjadi role model. Guru akan menjadi contoh. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan karakter, sudah ini. Intinya adalah bagaimana menjadi role model. Karena kalau kami di bisnis, karena background saya adalah bisnis, yang pertama itu kalau kami di bisnis itu ada 5 tahap. Pertama adalah aware, kemudian knowledge, tahu, kemudian attitude, sikap, kemudian behavior, perilaku, dan terakhir role model. Umumnya kalau kita merujuk ke teori perilaku hanya bicara tentang 3. Jadi secara umum, bahkan mungkin di dunia pendidikan saya kira dia hanya bicara tentang tahu, kemudian sikap dan perilaku. Pengetahuan, sikap, perilaku. Tetapi kalau kami di bisnis ada 5. Kita harus menjadi aware, peduli. Aware, kita harus peduli. Kita harus punya kepedulian. Kemudian terakhir kita harus menjadi role model. Nah, ketika bicara tentang soft skill, kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Nomor 14 itu, di sana profesi guru ada 6 sebenarnya. Tetapi tidak usah kita bahas yang 3 ini. Tentang mata pencarian, tidak usah. Ini yang 3. Kita fokus yang 3 ini saja yang samping, yaitu memerlukan seorang guru untuk mempunyai soft skill yang baik, dia harus memerlukan keahlian, dia harus memerlukan kemahiran, dan juga harus memerlukan kecakapan. Yang saya sebut tadi, life skill, saya lebih senang menyebutnya sebagai kecakapan hidup, bukan keterampilan hidup. Tapi itu sebenarnya kecakapan hidup yang di situ, bukan keterampilan hidup. Karena ketika kita bicara keterampilan, kita lebih ke psikomotorik,
atau kita bicara tentang terlalu teknis. Itulah keterampilan. Tetapi saya lebih menyebut dengan istilah kecakapan hidup. Life skill yang dimaksud di situ adalah kecakapan hidup. Kecakapan hidup inilah yang diperlukan oleh guru untuk memiliki soft skill yang kuat, bagaimana membangun empati, bagaimana membangun rasa memiliki, dan bagaimana membangun hubungan sosial dengan sesama, dan pada akhirnya guru akan menjadi role model. Inilah yang kita perlukan ketika kita akan keluar dari masa tahun ini, selama setahun ini, yang disebut dengan mungkin tahun kesedihan. Tahun kesedihan. Mulai Maret tahun lalu, 15 Maret tahun lalu kita sudah mulai panik, sampai tanggal 18 lockdown. 15 Maret ini kita masih dalam suasana tahun kesedihan. Dan kalau kita merujuk kepada agama, Rasulullah Muhammad SAW juga pernah mengalami tahun kesedihan. Ketika waktu itu, pengawal pribadi beliau, om beliau, Abu Talib, wafat, kemudian disusul oleh istri beliau yang tercinta Khadijah juga wafat. Tetapi apa yang diturunkan oleh Allah, hadiahnya adalah yang kita peringati kemarin, teman-teman yang muslim di sini adalah Isra Mi'raj. Hadiahnya adalah apa? Perintah sholat. Nah, kita pun juga mengambil hikmah, mengambil ibrah bahwa kejadian pandemi yang sudah berjalan setahun ini, malam ini kita punya tekad bahwa setelah keluar dari pasca pandemi ini, maka untuk mengejar mutu pendidikan, kita jangan terlalu mengabaikan, terfokus kepada masalah kognisi, masalah hard skill semata, tapi bagaimana kita mempersiapkan soft skill mereka, kita dorong, kita pacu untuk bisa menjadi alumni atau menjadi peserta didik yang memiliki kemampuan soft skill yang bagus. Kita harus siap. Karena kenapa? Ketika kita bicara Indonesia, saya katakan tadi, kalau di Indonesia itu kalau kita potret dari luar, ketika kita berdiskusi misalnya di Singapura tentang bagaimana Indonesia, ganti menteri, ganti kurikulum. Penting di situ kita punya orang-orang yang berada di pendidikan, di anggota dewan, perwakilan kita antar umat di sana, yang harus menjadi fungsi kontrol untuk memberikan bahwa apa substansinya untuk diganti. Harus ada kemampuan di sana. Apa terjadi di Indonesia? Ini kasus di lapangan. Di Indonesia, bila seorang peserta didik berhasil meraih prestasi gemilang, maka yang cenderung mendapat pujian atau apresiasi siapa? Dari masyarakat siapa? Tuanya sendiri, bahkan orang tuanya pun dibilang hebat. Kalau peserta didiknya berhasil, maka yang mendapat pujian atau apresiasi dari masyarakat adalah siswanya sendiri, bahkan orang tuanya pun ikut disebut hebat. Ini kasus di lapangan. Jadi sebagai seorang guru, ya kita mengelus-ngelus dada bahwa ternyata kalau berhasil, yang disebut hebat adalah gurunya. Apa yang terjadi kalau sebaliknya? Dalam kasus yang berbeda, bila peserta didik gagal mencapai hasil yang maksimal, maka yang mendapat sorotan bahkan caci maki dari masyarakat siapa? Guru dan institusi sekolahnya. Inilah fakta yang terjadi di Indonesia. Kalau berhasil, banyak orang yang akan menjadi pahlawan, tapi kalau kita gagal, kitalah orang-orang garda terdepan yang menjadi sorotan. Tentunya selama masa pandemi ini, teman-teman nakes, teman-teman perawat yang menjadi garda terdepan selama pandemi ini, bagaimana menyelamatkan nyawa, bagaimana memutus rantai corona ini, tetapi pasca pandemi yang menjadi garda terdepan siapa? Kita ini. Kita ini sebagai seorang guru, sebagai pendidik di lapangan. Apa yang menarik di sini? Bagaimana menghadapi dua kasus itu? Maka Bapak Ruhimat 2012 ditulis di dalam salah satu buku Menjadi Guru Hebat, sudah menulis kita harus menjadi guru yang memberi inspirasi. Apa itu? Inspiring teacher. Kita harus menjadi guru yang memberi inspirasi. Bagaimana menjadi guru yang memberi inspirasi? Pertama, jangan menjadi guru yang membunuh semangat belajar anak. Kemudian, jangan menjadi guru yang membunuh kreativitas anak. Dan yang ketiga, jangan menjadi guru yang menghambat perkembangan anak. Saya yakin dan percaya, teman-teman Lontar yang hadir dari seluruh Indonesia malam ini tidak ada dalam 3 kategori ini. Tidak ada. Saya yakin dan percaya. Untuk menjadi inspiring teacher, untuk menjadi guru yang memberi inspirasi adalah jadilah guru yang memberi inspirasi serta memotivasi anak untuk bangkit dan bergairah dalam mencapai cita-citanya. Inilah yang harus kita pegang ketika kita mulai membuka pintu kelas kita nanti di awal tahun ajaran, bertemu dengan anak didik kita yang kita selalu rindukan, dan mereka juga merindukan kehadiran kita.
Maka inilah yang harus kita bangun. Bagaimana kita memotivasi mereka untuk membangkitkan mereka punya dan bergairah mereka untuk mencapai cita-citanya. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya akhiri pembahasan ini, izinkan saya tidak mengambil kesimpulan. Saya sebut dengan footnotes, catatan saja, sebagai bukan share buat teman-teman sekalian. Sering kita dibingungkan istilah profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, dan profesionalisasi. Pertama, landasan yuridis sudah menekankan bahwa guru adalah sebuah jabatan profesi. Dan profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional. Jadi, guru adalah seorang profesional. Kita harus yakini bahwa kita ini, seorang guru adalah seorang profesional. Jangan hanya mentang-mentang orang bisnis saja menyatakan diri profesional. Hanya jangan akuntan hebat atau dokter atau pengacara yang menyatakan diri profesional. Kita adalah seorang profesional. Kenapa? Karena guru itu adalah jabatan profesi dan sebuah profesi adalah pekerjaan yang dilakukan oleh profesional. Sebenarnya profesional itu adalah kompetensi. Adalah kompetensi yang dimiliki seseorang dalam menunaikan dia punya tanggung jawab, dalam menunaikan dia punya pekerjaan. Jadi kalau kita profesional guru, ya kita memiliki kompetensi sebagai seorang guru dalam menunaikan pekerjaan. Ternyata istilah profesionalisme itu adalah kualitas dari profesional sendiri. Jadi kalau kita sebagai seorang profesional, bagaimana kualitas kita? Itulah disebut dengan profesionalisme sebagai bentuk komitmen berupa sikap, mental, dan tindakan. Ada kata mental. Kenapa ada kata mental? Karena penelitian daripada Ahsan mengatakan bahwa di samping sikap dan pengetahuan, sebelum melakukan perilaku dan bentuk tindakan ada faktor motivasi. Makanya di sini ada kata mental. Bentuk komitmen berupa sikap, mental, dan tindakan dalam menjalankan tugas sebagai profesi guru. Itulah kualitas profesional kita. Jadi sebagai seorang profesionalisme, kita memiliki komitmen berupa sikap, mental, dan tindakan dalam menjalankan tugas sebagai profesi guru. Adapun tingkat profesionalisme kita, itu yang disebut dengan profesionalitas. Jadi kalau tadi di awal slide tadi adanya kebijakan pemerintah tentang sertifikasi guru atau sertifikasi dosen, tujuannya adalah profesionalitas. Apa itu? Adalah tingkat kualitas profesionalisme kita masing-masing. Sedangkan upaya peningkatan kualitas dalam memprofesionalkan guru adalah sebuah proses profesionalisasi berupa upaya sadar untuk mengembangkan guru mencapai kemampuan profesionalisme. Inilah yang menjadi catatan kaki buat malam ini. Dan adapun pembahasan tadi, saya banyak mengutip dari Rizkon Halal Sah Haji. Saya kira ini memang mahasiswa Malaysia yang menulis tentang dampak COVID-19 pendidikan di Indonesia dan diterbitkan pada tahun 2020 oleh jurnal Fakultas Syariah dan UIN Syarif Hidayatullah. Ini bisa diakses dan bisa ditulis. Dan kemudian juga saya merujuk kepada buku yang saya tulis tadi, Strategi Pembelajaran PKLH 2017 oleh Pustaka Ramadan Bandung. Kemudian Carson tadi yang menulis tentang cognitive skill, apa efek daripada sekolah terhadap kemampuan keterampilan atau kemapanan kognitif tadi. Kemudian ada Johnson yang meneliti tentang bagaimana pengaruh efek sekolah dan basic cognition. Dan dari negara Nordik ini adalah negara Skandinavia sana yang terdiri dari Islandia, Denmark, kemudian Finlandia dan sebagainya yang memiliki ranking-ranking tertinggi dalam hal pendidikan di dunia. Kemudian ada Levy tadi yang bagaimana melihat do difference in school, bagaimana perbedaan sekolah, yang melihat tentang bagaimana perbandingannya dengan negara berkembang, developing country dengan developed negara yang sudah mapan dan terkait dengan masalah waktu sekolah. Ada Mudofir Ali yang menulis tentang pendidikan profesional, konsep dan strateginya. Ada Momon Sudarmo yang menulis tentang profesi guru. Dan terakhir tentu adalah Amirullah Sarbini, Pak Ustadz ini yang menulis tentang guru hebat Indonesia. Saya kira itu yang menjadi catatan kita, mudah-mudahan kita bisa kembangkan dalam bentuk diskusi. Dan terakhir, ini tentu adalah, terima kasih. Tapi saya kira ini bukan seorang guru yang
bekerja sampingan menjadi petani rumput laut. Karena ini foto diambil di Zamboanga, Filipina. Maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu semua, walaupun semua tidak aktif ya mikrofonnya, tapi sungguh sangat luar biasa Pak materinya. Saya betah ini sama di sini betul-betul tanpa terlewat sedikit pun Pak slide-slide-nya Bapak dan apa penyampaiannya. Dan insya Allah dari materi yang Bapak paparkan itu bisa merubah paradigma berpikir kita tentang seperti apa konsep guru sebenarnya. Baik, tidak berlama-lama, tentunya banyak sekali pertanyaan yang diajukan oleh para partisipan yang hadir dalam hari ini. Ya, persilahkan kepada rekan-rekan teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom question and answer. Dan juga bisa mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan tombol raise hand. Baik, saya lihat di sini ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama ini dari 142 Indria. Bagaimana memotivasi teman guru yang usia menjelang pensiun agar mau melek IT? Wah, ini nih tantangan yang berat nih ya. Karena sering berucap sudah tua, sudah mau pensiun. Dan yang tumpuan para guru muda, sepertinya guru muda yang untuk dipaksa IT. Nah, bagaimana Pak untuk menjawab ini? Silahkan. Saya kira pertanyaan ini ditujukan kepada saya. Yang tentu berusia 23 tahun, ya tentu sudah masuk kategori ini. Jawabannya singkat, Bu. Dipaksa. Dipaksa. Ini penting. Saya mengambil perbandingan, maaf agak melenceng sedikit dari pertanyaan Ibu. Kadang-kadang yang terkait dengan masalah pendidikan itu memang harus terpaksa. Kita selama ini terlena bahwa sudahlah, saya sudah mau pensiun. Itu urusannya anak-anak itu kalau smartphone. Akhirnya apa? Allah mengiringkan yang namanya COVID-19 dan membuat mata kita terbelalak bahwa perlu itu yang namanya teknologi. Kita tidak boleh berhenti belajar, kita tidak boleh berhenti meningkatkan kita punya skill, keterampilan, termasuk dalam hal informasi dan teknologi. Ini perlu. Jadi memang harus dipaksa. Terus bagaimana tadi yang guru muda, maaf tadi Ibu Ika, saya kurang jelas. Iya, sepertinya hanya guru muda Pak yang dipaksa untuk belajar IT gitu. Saya kira itu tadi. Jadi ini masalah kebijakan. Jadi kembali lagi tadi ketika kita bicara tentang 3 pilar pendidikan nasional, di sana ada pemerintah, ada masyarakat dan ada guru. Saya kira pemerintah di sini punya peran. Pemerintah harus hadir bahwa ya tentu miris rasanya kalau di ruang ini kita membahas juga bagaimana nasib guru-guru honorer di sana. Kita harus menyadari bahwa ketika kita sudah menerima namanya sertifikasi, itu ada tanggung jawab di sana. Bukan hanya sebentuk nominal. Bagaimana dengan saudara-saudara kita, teman-teman kita, yang masih berstatus guru honorer, dengan pendapatan di bawah UMR, ini sangat memiris. Jadi, makanya tadi maaf, Ibu tadi, bahwa mengatakan bagaimana, ya harus dipaksa. Dipaksa tentu tidak boleh dengan bahasa memaksa, tetapi bagaimana kita sebagai guru-guru muda punya akal ketika di TV minta mereka copy paste, bagaimana diajari mereka untuk mengetik ulang. Jangan membiasakan copy paste. Kenapa? Meskipun itu RPS. Kenapa? Mengetik ulang itu ada refleks di sana. Ketika tombol tangan kita ini mengetik, maka otomatis kita membaca, kita melihat, dan kita pasti mengingat bahwa ada item-item yang kita ketik dari satu huruf ke huruf yang lain. Jadi cara memaksanya juga tidak boleh, juga harus ada soft skill di sana. Harus bagaimana menempatkan dia sebagai seorang guru, jadi harus ada taktik, ada strategi. Ketika mereka minta copy paste, jangan di copy pastekan, tetapi diberikan contoh, maaf Ibu, ini hard copy-nya, ini Ibu tinggal ketik aja, pindahkan. Itu saya kira. Jadi kata paksa tadi itu pendekatan yang saya lakukan sebagai seorang bisnis. Kalau di bisnis kita memang tidak ada istilah Anda tidak tahu, ya harus belajar. Jadi maaf tadi di awal saya langsung mengatakan ya paksa. Tetapi kalau kita di dunia pendidikan, kita memaksa dengan
dengan penyampaian yang halus, dengan penuh taktik, dengan penuh strategi agar mereka bisa mengikuti kita. Jangan biasakan guru-guru senior itu dibiarkan copy paste, tetapi bagaimana dia bisa mengetik kembali supaya mereka terbiasa dengan tutsus, terbiasa dengan digital sehingga dia bisa mengetik itu. Mohon maaf kalau misalnya kenapa cuma guru-guru muda, ya waktu kami juga muda juga begitu. Kami juga dipaksa sama senior-senior, tapi itu biasa. Buat saya, ini bukan doktrinasi, tetapi bagaimana bahwa sebagai seorang guru muda, kita bersikap sebagai junior, menghargai mereka, tetapi juga tidak membawa mereka semakin tidak terbiasa dengan teknologi. Saya yakin dan percaya setelah pasca pandemik ini, banyak guru-guru senior yang hampir pensiun ini sudah melek teknologi. Karena kenapa? Tidak ada pilihan. Dia berada dalam situasi kondisi yang mau tidak mau harus menggunakan smartphone. Terima kasih. Betul sekali Pak, memang selama pandemi ini kita dituntut untuk dipaksa melek IT. Mau tidak mau kita harus melek IT. Kapan kita hanya mengajarkan secara konvensional, perubahan zaman itu semakin terus berubah-ubah. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Di sini ada pertanyaan lagi dari bagi Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan ini secara langsung ya, boleh aktifkan atau tekan tombol raise hand ya Bapak Ibu, nanti saya aktifkan mikrofonnya dan langsung mengajukan pertanyaan secara langsung oleh narasumber kita. Di sini ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak, mohon maaf, Ibu mungkin ya, Enizai Tunia. Bagaimana kiat atau cara mensiasati pembelajaran jarak jauh siswa yang HP-nya dipakai bersama saudara-saudaranya Pak, adik kakak. Jadi satu HP dipakai sama adiknya, sama kakaknya, mungkin sama orang tuanya juga kali ya. Ya, bagaimana itu Pak cara mensiasatinya? Baik. Silakan Pak. Kalau Bapak Ibu setelah webinar ini membaca tadi jurnal dari Sah Aji tadi, mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia yang menulis tentang COVID-19, salah satu rekomendasinya bahwa memang guru harus door to door dengan tetap menjaga prokes ya, tentang menjaga prokes, harus mendatangi, tidak ada pilihan, itu satu. Jadi memang terus bagaimana kalau misalnya terkait karena ini di wilayah desa, pedesaan dan lain sebagainya, itulah pentingnya tadi Bapak Ibu sekalian lebih kreatif membuat namanya konten-konten video yang bisa di-save, yang bisa disimpan, pada saat nanti ada waktu baru mereka bisa buka video konten yang kita bikin. Jadi saya kira memang Bapak Ibu sekalian yang terhalang oleh masalah jarak jauh dan kemudian HP yang dipakai bersama, saya kira poinnya adalah satu, kalau memang sebagai seorang guru yang punya tanggung jawab, mohon kiranya door to door, datangi rumah mereka, temui kita punya anak didik, yakin percaya Bu, Bapak Ibu, murid-murid Ibu itu rindu sama Bapak Ibu semua. Saya rasanya sedih mengungkapkan ini. Mereka mau ketemu Ibu, Bapak. Yang kedua, harus kreatif, harus harus membuat video konten. Itu bisa minta bantuan putra-putri Bapak Ibu guru di rumah, bagaimana membuat video konten yang kreatif, sehingga video konten itu bisa di-save. Sehingga mereka bisa mensiasati pada saat waktu yang berbeda, waktu luang, nanti dipakai oleh adiknya atau kakaknya, atau orang tuanya, mereka bisa membuka file yang kita maksud. Saya kira itu. Karena kenapa? Ya, sama yang saya katakan tadi, ketika kita membahas tadi jurnal dari Riskom Halal Sah Haji, saya kira bukan anak Indonesia ini anak Malaysia, dari sisi namanya, dia merekomendasikan bahwa memang guru harus dengan tetap prokes ya, tetap menjaga prosedur kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, mendatangi putra putri dalam hal ini anak didik Ibu. Saya kira itu saran saya. Dua tadi, membuat video konten dan memang mendatangi mereka. Mereka rindu sama kalian. Mereka itu rindu sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Betul Pak, untuk mengobati sedikit rindunya itu mungkin Bapak Ibu bisa membuat video dan mereka langsung melihat gurunya, oh ini guru saya. Jadi memang betul kita harus banyak mensiasati, banyak trik atau taktik, dan juga kita mampu menimbulkan rasa empati juga, memaklumi lah kondisi sekarang. Memang Bapak dan Ibu, seperti Bapak narasumber kita
menciptakan strategi-strategi yang lain agar siswa dapat mampu mengikuti juga pembelajaran yang Bapak Ibu berikan melalui video atau melalui door to door ya Pak ya. Seperti itu. Ya, baik. Ini ada lagi pertanyaan. Ayo Bapak dan Ibu, aktifkan saja nih mikrofonnya ya, atau raise hand ya, angkat tangan, nanti saya aktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber kita. Nah, ini dari Oke, ini ada feedback dari Bapak atau Ibu. Mohon maaf ini ya, Pak Wuri. Iya, betul Pak, saya setuju. Jangan sampai yang honornya nggak seberapa malah dimanfaatin, disuruh-suruh ngerjain ini itu. Curhat ini kayaknya Bapak. Sementara dengan alasan andalan sudah tua, beliau-beliau ini nyerah begitu saja padahal penghasilannya jauh lebih besar karena gaji dan tunjangan. Ini feedback lagi ya. Dari apa yang tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, kemudian ini ada dari Ibu Ida Bagus Darmatika mengajukan pertanyaan nih Pak. Guru manakah yang lebih aktif mengembangkan kompetensi profesional antara guru tetap dan guru tidak tetap? Jadi guru manakah yang lebih aktif mengembangkan kompetensi menurut Bapak? Apakah guru tetap ataukah guru yang tidak tetap? Terima kasih Pak. Silakan. Baik Ibu Ida, di Bali tentunya, ya, saya harus menjawab sejujurnya itu relatif. Tidak boleh di forum ini saya mengklaim bahwa yang punya kemampuan kompetensi profesional itu adalah guru honor atau guru yang aktif. Itu sangat relatif sekali. Tetapi intinya bahwa ketika kita tadi melihat bahwa makna profesionalisme itu adalah sebuah kompetensi, maka itu sangat relatif. Disinilah dibutuhkan kesadaran. Makanya tadi di awal kalau kami di bisnis kami mulai dengan aware. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita aware menjaga bahwa kita punya rasa memiliki, self belonging kepada siswa anak didik kita. Maaf, kalau kita di posisi kita sudah mendapatkan tunjangan sertifikasi, saya kira itu yang menjadi trigger, menjadi semacam motivasi bahwa kita harus meningkatkan kita punya kompetensi. Jadi sekali lagi mohon maaf Ibu Ida, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai bahwa yang mana mempunyai kompetensi profesional, apakah itu guru honorer atau guru yang sudah mendapatkan, maaf, tanda kutip sertifikasi. Saya tidak berada di situ karena itu sangat relatif. Kalau misalnya guru-guru itu yang sudah lanjut, ya termasuk ya saya mungkin ya berada di jenjang 50 tahun ke atas, ya tentu kita maklumi kalau itu terkait masalah teknologi, masalah keterbatasan dari teknologi informasi. Tetapi sekali lagi saya yakin dan percaya, mohon saya dibantu menilai nanti ketika pasca pandemi ini, ketika kita sudah mulai keluar daripada wabah corona ini, saya kira pasti ada kemajuan dari kemampuan guru-guru senior yang sudah mendekati masa pensiun dalam hal teknologi informasi. Tapi sekali lagi, kalau yang terkait pertanyaan Ibu tadi sangat sensitif, saya harus mengatakan relatif, bisa saja, maaf, bisa saja dengan coach bahwa guru yang memiliki sertifikasi jauh lebih profesional, dan boleh jadi juga sebaliknya. Tapi intinya adalah sekembalikan kepada diri Ibu masing-masing. Guru adalah jabatan profesi, dan profesi itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seorang profesional. Profesional itu siapa? Bukan hanya pebisnis yang merupakan profesional, bukan hanya pengacara kondang yang profesional, bukan hanya dokter yang profesional, bukan hanya insinyur yang profesional, bukan. Tapi kita juga guru yang profesional. Apalagi dengan adanya tunjangan alhamdulillah dari pemerintah kita sejak Bapak SBY dan Pak JK periodenya mengangkat ini, tujuannya ada dua. Di samping adalah mengangkat harkat dan martabat guru sebagai pekerjaan yang mulia, dia juga harapan yang lain adalah bagaimana dengan adanya tunjangan itu, maka pendidikan kita, mutu pendidikan kita meningkat. Ketika mutu pendidikan kita meningkat, maka akan menjawab semuanya. Dan ketika pertanyaannya bahwa mana yang lebih profesional, mana yang lebih memiliki kompetensi, saya mengatakan itu sangat relatif. Itu sangat relatif. Matur suksuma, Bu Ida. Selamat malam.
Baik, terima kasih Pak. Kembalikan lagi kepada diri sendiri ya. Itu Bapak ternyata Bapak Ida Bagus Darmantika. Ya, ini ternyata ada pertanyaan lagi dari Bapak Ida Bagus. Mungkin alangkah bagusnya untuk langsung mengajukan pertanyaannya Pak ya. Secara langsung saya izinkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Bapak Ida. Halo, Assalamualaikum. Bapak Halo, Ida. selamat malam. Selamat malam Pak. Silakan Pak mengajukan pertanyaan langsung. Ya, diaktifkan lagi mikrofonnya Pak. Halo, selamat malam. Iya, Malam, Pak. malam. Ya, Silakan. baik, terima kasih. Kesempatan yang sangat baik buat saya untuk hadir di acara ini, luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya. Saya ingin mengajukan pertanyaan lagi terkait dengan teknologi. Di masa pandemik dan zaman abad 21, kira-kira adakah prediksi Bapak sebagai praktisi pendidikan, guru-guru yang tidak mengupdate diri tentang teknologi akan ditinggalkan oleh para siswa di masa yang akan datang? Lalu bagaimana strategi menghadapi siswa milenial di masa yang akan datang? Terima kasih, selamat malam. Baik Pak, terima kasih. Silakan Pak langsung saja dijawab. Luar biasa. Ini pertanyaan Bapak Ida. Dan kelebihan di Bali itu, kata Ida itu bisa Bapak, bisa Ibu. Ya, terima kasih Pak Ida Bagus. Bapak tentu ingat bagaimana teori evolusi dari Darwin ketika dia datang ke Pulau Galapagos di Amerika Selatan. Dia mengatakan begini, bahwa yang bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling hebat, bukan yang paling berani. Tapi yang bertahan adalah makhluk yang bisa berubah. Jadi perubahan itu adalah wajib. Berubah adalah wajib. Ketika saya ditanya sebagai seorang praktisi, apa yang terjadi ketika para guru tidak mau berubah? Apakah muridnya akan meninggalkan beliau-beliau itu? Saya yakin dan percaya murid akan meninggalkan beliau. Pak, kita harus pahami, kita harus tahu bahwa ketika teknologi informasi ini membombardir ke rumah-rumah kita, mau tak mau informasi itu bisa didapatkan oleh siapa saja, termasuk peserta didik kita. Kalau kita tidak mau berubah, tidak tertutup kemungkinan ilmu yang kita ajarkan, pengetahuan yang kita mau transfer, mereka mengetahui lebih awal daripada kita. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pengetahuan yang kita tidak update, itu sudah ketinggalan. Teknologi sudah ketinggalan. Saya semalam sebelum membuat materi ini, saya harus mengejar sampai larut malam jurnal-jurnal yang terkait dengan COVID, yang terbit tahun 2020 ke atas, Bu, tentang ini. Kenapa? Jangan sampai informasi yang saya sampaikan Bapak Ibu itu adalah informasi yang sudah lawas. Memang ada informasi dari Carlson 2015, ada 2017 yang jauh sebelum COVID, tapi itu sangat terkait. Materi itu untuk membuktikan sebagai referensi, untuk membuktikan bahwa pengaruh ketidakhadiran di kelas, pengaruh persiapan belajar sebelum ujian, itu sangat berpengaruh dalam prestasi pencapaian prestasi Bapak Ibu. Sekali lagi Pak Ida, saya harus mengatakan, maaf, miris saya harus katakan bahwa ketika tidak mau berubah, maka itu sama dengan dikatakan tadi oleh Darwin, maka dia akan ditelan oleh zaman. Ditelan oleh zaman itu artinya apa? Itu akan ditinggalkan oleh peserta didik di masa mendatang. Kalau para gurunya tidak mau berubah terkait dengan informasi dan teknologi, terkait dengan IT. Apa strateginya? Guru harus terus belajar. Jadi guru pembelajar itu penting. Bagaimana kita belajar, meningkatkan kita punya kemampuan, bagaimana kita meningkatkan kita punya keterampilan, dan bagaimana kita meningkatkan kita punya, memperkuat kita punya soft skill. Kita memperkuat kita punya empati, kita memperkuat kita punya tanggung jawab. Bahwa ketika pemerintah memberikan perhatian lebih ke profesi guru, pemerintah menyiapkan tunjangan, insentif dan lain sebagainya, maka timbal baliknya kita harus memanfaatkan semua fasilitas yang diberikan oleh negara itu kepada itu tadi. Makanya tadi saya sedikit menyetir
bahwa di saat guru mendapatkan tunjangan profesi, naik kelas dari kelas stratifikasi sosialnya menjadi kelas menengah ke atas. Artinya apa? Ketika kelas menengah ke atas berpendapatan di atas 100 juta misalnya per tahun, maka itu bisa mulai punya jadwal plesir, jalan-jalan, kemudian mulai jalan reunian dan lain sebagainya. Ada hal-hal di sana yang mungkin ya penting, tetapi tidak terlalu penting. Disinilah bagaimana kita menjadi seorang profesional bisa memilih dan memilah. Bukan keinginan kita yang dalam hal ini kita hanya mengikuti kemauan kita, tetapi bagaimana kebutuhan kita. Kita harus ingat, kita punya anak didik, kita punya putra-putri di rumah. Bagaimana pendidikan mereka? Pendidikan itu adalah investasi, bukan kos, bukan biaya. Bagaimana kita menggelontorkan dana untuk anak kita supaya dia bisa mendapatkan sekolah yang baik, supaya dia punya masa depan lebih terjamin. Seperti itu. Strateginya ada, harus saya katakan kepada Bapak Ida Bagus, mari kita sama-sama belajar, meningkatkan kita punya kompetensi masing-masing. Belajar sangat mudah hari ini. Di genggaman kita bisa mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya. Banyak sekali textbook yang kita bisa dapatkan. Banyak jurnal-jurnal yang kita bisa baca yang terkait dengan bagaimana kita mengembangkan kita punya diri sebagai seorang guru. Saya kira itu. Terima kasih untuk Bapak Ida hari ini serinya. Saya bisa katakan tadi bahwa guru yang tidak mau berubah, yang tidak mau melek teknologi, seperti kata Charles Darwin, yang bertahan itu hanya yang mau berubah. Bukan yang kuat, bukan yang hebat, dan bukan yang paling besar. Perubahan adalah sebuah kewajiban. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Bagaimana Bapak Ida? Luar biasa, terima kasih. Malah memberi motivasi buat saya. Ya. Baik, matur suksema. Terus terima kasih Pak. Saya sekarang ada di Sorowaku Pak. Saya tinggal di Sorowaku. Oh, sudah biasa makan kapurung ya kalau sudah di Sorowaku ternyata. Sudah Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Kapan-kapan mohon diundang lagi Pak untuk menjadi peserta. Siap. Ada Pak Abdurrahman nanti mengundang Pak. Bapak punya guru inovatif di sekolah Bapak, ada Pak Abdurrahman. Iya, luar biasa Pak Abdurrahman. Ya, kepala sekolahnya Pak Abdurrahman. Terima kasih Pak Abdurrahman, terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Ya, betul Pak. Dari tadi sangat menginspirasi sekali bahwa pendidikan itu yang diajarkan dalam kelas itu kita harus menyiapkan anak-anak belajar pendidikan untuk masa depan. Bukan pendidikan masa lalu. Justru terkadang pembelajaran yang terjadi saat ini sama dengan pembelajaran yang telah kita dapatkan oleh guru-guru sebelumnya. Makanya memang kita harus berubah, kita harus membentuk menjadi agen perubahan, bagaimana kita harus belajar sesuai tuntutan zaman. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Ini ada feedback ternyata secara tertulis dari Bapak Ida, mirip dengan burung elang yang menggugurkan bulunya dan mematahkan paruhnya demi bertahan hidup. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ida dan narasumber kita pada malam hari ini. Kemudian ada pertanyaan juga dari Bapak Asmu Delva. Bagaimana menghadapi siswa yang malas sekolah? Mereka maunya bekerja langsung dapat uang. Kayaknya lebih bagus ini saya aktifkan mikrofonnya ya Pak ya. Mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan ya. Baik, silakan Bapak. Halo, Bapak Asmu Delva. Assalamualaikum. Oh Ibu, ya, waalaikumsalam. Maaf, silakan. Iya Bu Ika. Iya, silakan. Ya kita kan sekolahnya shift A, shift B. Kemudian kita daring. Nah, siswanya kan sudah bosan juga kayaknya menggunakan HP. Nah, mereka ternyata sudah banyak yang bekerja seperti itu. Nah, sekarang sudah sibuk itu guru BK manggil-manggil siswanya. Kenapa Ananda kok nggak sekolah, nggak bikin tugas? Nah, dia bilang, kan banyak sekarang pasar-pasar malam, mereka sudah dagang kopi katanya. Ngapain sekolah Bu? Katanya, sudah dapat uang katanya seperti itu. Bagaimana solusinya itu Pak? Ya, kita langsung Bu.
Iya, itulah pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak langsung dijawab saja. Wah, ini menarik. Ini menarik. Saya kira salah satu hikmah daripada yang kita bisa petik adanya pandemi ini, adanya wabah corona ini adalah ada perubahan perilaku lagi. Jadi ada perubahan perilaku siswa, bukan hanya dalam proses belajar, tapi bagaimana siswa dalam hal ini perubahan perilaku dalam pengembangan diri. Saya kira ketika siswanya sudah mulai nyambi, sudah mulai melakukan kegiatan aktivitas di luar, mencari uang, apalagi kalau mungkin maaf teman-teman di sini yang hadir banyak guru-guru SMK, saya kira jangan dipaksakan Bu, jangan dipaksakan. Dalam artian tugas itu on paper, tugas itu on paper. Strateginya bagaimana? Buatkan dia semakan tugas proyek yang terkait dengan bidang yang dia geluti. Kalau misalnya dia sudah mulai bisnis kafe, bisnis kopi, suruh mereka menulis apa yang terjadi dalam bentuk tugas proyek dalam mengelola itu bisnis. Apa tantangannya, apa kendalanya, dan bagaimana peluangnya. Dan bagaimana kaitkan itu. Jadi memang hari ini guru harus dituntut untuk lebih pandai, lebih luas melihat. Karena kenapa? Kehadiran tatap muka ini bukan harus menjadi kewajiban penuh. Dan itulah tadi saya katakan perlunya ibu meluangkan waktu ketika memang bisa terjangkau dengan tetap menjaga prokes kesehatan, door to door, datangi mereka, temui mereka, dengarkan mereka. Dan ketika memang sudah malas menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan yang memang menjadi TM, tugas mandiri buat mereka, karena keterlibatannya dalam hal mencari aktivitas di luar, dalam hal pengembangan diri, ambil sisi positifnya. Ubah dia dalam bentuk tugas, dalam bentuk proyek, tugas proyek. Kami kalau di Politeknik, kami sebut dengan proyek akhir. Itu sangat memberi positif dalam pengembangan anak itu. Karena kenapa? Apalagi kalau kita di SMK, di SMK vokasi, memang kita punya tujuan bagaimana melahirkan wira-usahawan muda untuk bisa mengembangkan dirinya. Jangan dipaksakan dia harus menyetor tugas-tugas akademik yang sifatnya on paper. Karena kenapa? Ketika ibu bapak memaksakan itu kepada mereka yang sudah mulai bekerja di luar, maka apa yang terjadi? Maaf, akan terjadi konflik. Dan masih bagus kalau yang bersangkutan menyelesaikan ijazahnya, artinya menamatkan. Sudah ada tadi istilahnya ibu tadi, bahwa ya untuk apa lagi, ini kita sudah dapat uang. Harus diingatkan bahwa pendidikan itu penting. Kenapa? Kalau kita hanya mengandalkan skill, keterampilan, kita hanya mampu menghadapi masalah yang terjadi saat ini. Ketika kita ditanya, maaf, bagaimana nanti, bagaimana masa mendatang, seperti pertanyaannya Pak Ida, susah kita jawab, susah kita prediksi. Karena kita hanya mengandalkan experience, mengandalkan pengalaman. Maaf Bapak Ibu sekalian, 25 tahun baru saya mengambil S2 setelah S1. Saya ditanya di dosen saya waktu matrikulasi S2, apa alasan Bapak 25 tahun baru sekolah lagi? Saya katakan, sebagai praktisi, saya hanya bisa menjawab kekinian yang terjadi saat ini. Ketika ditanya future, bagaimana nanti, saya tidak bisa menjawab. Saya harus punya kemampuan akademik, saya harus sekolah, saya harus belajar. Makanya ketika selesai S2 saya langsung lanjut S3. Tidak ada pilihan. Kenapa? Di umur 49 tahun saya mengambil S3. Saya harap di pertemuan malam ini Bapak Ibu yang seumuran dengan saya jangan khawatir. Insya Allah ada jalannya. Kalau memang kita mau niat untuk mengambil pendidikan S2 dan S3. Lanjut, belajar terus. Kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, rubah strateginya Bu, maaf, jangan paksakan anak-anaknya, apalagi kalau dia dari SMK, anak-anaknya itu jangan paksakan untuk menyetor tugas-tugas dalam bentuk on paper, dalam bentuk tugas-tugas itu, tapi rubah dalam bentuk tugas proyek dan terkait dengan kegiatan mereka di lapangan hari ini. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat. Tidak apa-apa. Tinggal Bapak Ibu komunikasikan dengan, ya kalau di kampus namanya bagian mutu. Karena ini penyelesaian. Jangan dipaksakan. Toh ujung-ujungnya mereka setelah tamat dari sekolah khusus SMK, mereka akan mencari dunia kerja. Sementara sekarang ini dia sudah punya basic melakukan sebuah usaha, dan ini tidak mudah. Tidak mudah. PBB mengatakan bahwa ketika negara mau maju,
maka negara itu harus punya 2,5% menjadi wirausahaan dari total penduduknya. Jadi kalau Indonesia ini punya 200 juta, berarti 5 juta itu harus menjadi pengusaha, baru bisa negara ini maju. Ya, itu kewajiban, itu tuntutan. Jadi jangan dihalangi mereka kalau mereka sudah memilih pekerjaan hari ini, tetapi pendidikannya harus diingatkan. Pendidikan itu penting. Karena tanpa pendidikan, Anda tidak bisa mengembangkan usaha. Saya yakin dan percaya kalau Anda hanya buka kafe malam hari ini, kita ketemu 20 tahun mendatang, Anda hanya punya kafe satu. Tetapi kalau Anda melanjutkan sekolah, Anda punya kafe bukan hanya di sini, tetapi mungkin di seluruh Indonesia. Karena Anda punya kafe dalam bentuk jaringan. Saya kira seperti itu. Bagaimana caranya? Ya harus sekolah, harus pendidikan. Terkait dengan tugas siasati, jadikan tugas sebagai tugas proyek. Saya kira itu bisa dilakukan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Semoga makalah Bapak sampai ke sekolah-sekolah kami, Pak. Ini yang kami hadapi adalah guru-guru adaptif, Pak. Kayak guru agama, guru matematik, bahasa Indonesia. Dia nggak pernah bikin tugas, Bu, katanya. Kalau ini sampai ke guru-guru, Pak, alhamdulillah, Pak. Akan masuk ke guru-guru itu. Guru-guru itu mempertahankan KIKD-nya, Pak. Gimana itu, Pak? Baik, saya bisa jawab langsung, Ibu Ika. Silakan Pak. Oke. Ini ada buku di tangan saya. Alhamdulillah, kebetulan ibu di rumah istri saya adalah S2 perpustakaan dan kepala perpustakaan di sebuah SD. Tadi dia membawakan saya buku ini. Dan inilah buku yang menjawab tentunya pertanyaan Ibu. Jadi di sini materi pendidikan kecakapan hidup ada khusus untuk SMK di dalamnya. Bisa Ibu lihat dan bisa juga nanti saya foto, saya kirim ke Ibu Senap atau Ibu Ika supaya bisa diteruskan ke teman-teman. Inilah mungkin pertanyaannya, Bu. Di dalam ini lengkap. Bagaimana menyelesaikan tadi adaptif, bagaimana agama bisa masuk, bagaimana olahraga bisa masuk, bagaimana matematika bisa masuk. Karena terkait dengan tugas proyek. Buku ini mungkin yang jadi jawaban. Saya baru terima buku ini dan tadi saya hanya baca sekitar 5-10 menit waktu membunyikan mobil dan belum saya baca tuntas. Jadi saya tidak berani memberikan keterangan lebih jauh karena belum tuntas saya baca, tetapi mari kita sama-sama mencari referensi ini. Judulnya adalah Pola Pelaksanaan Pendidikan Kecakapan Hidup. Dan makanya tadi saya tidak mau menyebut istilah life skill itu keterampilan hidup, tapi saya lebih senang menggunakan kata kecakapan hidup. Inilah buku yang menjadi mungkin jawaban buat Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih, Pak. Semoga bermanfaat. Kasih, Bu Ika. Biasa. Sama-sama, Ibu. Ya, luar biasa, Pak. Saya juga menjadi tercerahkan ini ya, Pak, ya, dengan pola mengajar saya seperti apa. Dan insya Allah setelah selesai malam ini, besok pasti ada inovasi dari Bapak dan Ibu ini tentang terkait cara merdeka belajar ala-ala Pak Mas Menteri kita ya. Kemudian ini ada pertanyaan, kalau ini tidak banyak yang resen ya, cuman saya mau yang bertanya ini di kolom chat, saya aktifkan mikrofonnya supaya lebih terpuaskan lagi ya Pak, tentang kegalauan mereka yang dihadapi terutama di sekolah-sekolah. Saya izinkan satu dari Bapak Slamet Rianto. Ya, Bapak Slamet Rianto, silahkan. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Silahkan Pak. Nah, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan. Ini sebetulnya ini adalah kegalauan atau masalah guru yang berada di pinggiran Pak. Kalau di kota mungkin ini anaknya sudah aktif dan mau belajar. Permasalahannya begini Pak. Ketika pembelajaran dalam masa pandemi itu otomatis kan menggunakan HP atau komputer. Nah, sehingga guru lagi tidak bertemu dengan siswa atau tidak bertemu di tatap muka di sekolah. Nah, permasalahannya ketika anak sudah disuruh mengikuti pembelajaran daring, maka anak itu tidak aktif sampai selesai, Pak. Sehingga kontrol dari guru juga tidak maksimal. Dan bahkan ketika disuruh mengumpulkan tugas pun, mereka enggan.
Artinya bukan enggan begitu, mereka tidak mengumpulkan. Nah ini selama 1 tahun ini sudah berjalan nih sulit bagi kami. Apakah ini memang gaya-gaya model pembelajaran daring ini tidak disukai mereka atau tidak menyenangkan? Sehingga mereka itu tidak maksimal kegiatannya dalam pembelajaran daring begitu Pak. Atau mungkin ini merupakan hal yang berbeda kalau kita bandingkan dengan mahasiswa. Mahasiswa kalau di perguruan tinggi itu dosen sudah biasa. Nah ini adalah sekolah-sekolah yang boleh dikata di pinggiran, baru pertama kali mereka menggunakan gadget begitu sehingga mereka absen. Ya udah setelah itu tidak aktif lagi mengikuti sampai selesai. Ini mungkin mohon petunjuk Pak, mungkin karena gaya-gaya belajar yang mereka dapatkan itu hanya tatap muka. Apakah ini memang ada korelasinya begitu Pak? Terima kasih Pak, mohon petunjuknya. Baik, silakan Pak, langsung dijawab saja. Kasus yang sama juga dialami salah seorang mahasiswa saya di Pasca Sarjana. Bapak itu adalah guru SMK di Sulawesi Selatan. Dia mengambil S2 di Magister Kesehatan. Saya coba bicara tentang bagaimana keaktifan atau respon daripada mahasiswa, dari siswa-siswa. Sejujurnya mengatakan, saya kira masalahnya karena memang kami mengajar di SMK, Pak. Bapak tahu SMK tentu saringan dari SMU rata-rata. Terus apa masalahnya? Seperti dikatakan Bapak tadi, mereka absen baru menghilang. Atau kalau muncul, maaf, tanda kutip, dia tidak pakai baju. Maaf, atau berpakaian seadanya, tidak menggunakan pakaian seragam. Jadi sharing yang saya lakukan waktu itu ketika di perkuliahan Pasca Sarjana, saya menyarankan ke pihak yang bersangkutan supaya pihak sekolah menyurati orang tua masing-masing. Inilah perlunya sebagai guru kita memanfaatkan tangan kedua kita. Bagaimana orang tua siswa dilibatkan. Bahwa ada jadwal belajar. Mulai jam sekian sampai jam sekian. Maaf, idealnya harus menggunakan pakaian seragam. Supaya situasinya sebagai suatu situasi belajar. Bukan sekedar kelas les tambahan atau apapun namanya. Disurati. Jadi pihak sekolah menyurati guru, orang tua, masing-masing siswa. Dan ternyata ini menjadi sebuah shock terapi. Karena kenapa? Ya, tentu kalau tidak dilakukan, artinya guru, orang tua tidak bisa mengontrol putra-putrinya, ya maaf, orang tuanya harus disurati untuk datang ke sekolah untuk membicarakan masalah ini. Dan ada pengaruh signifikan. Jadi meskipun ini tidak ditulis dalam bentuk penelitian resmi, ternyata dalam 2-3 minggu ke depan, saya menanyakan kasus itu kepada mahasiswa kami yang guru SMK, ternyata alhamdulillah ada perubahan. Meskipun ternyata katanya ketika siswa-siswa SMK itu, maaf, kita bahas SMK ini, belajar menggunakan seragam di atas, tetapi ketika disuruh berdiri, dia pakai sarung. Atau dia pakai celana pendek. Tapi sudahlah. Buat saya, perubahan penting. Artinya apa? Kadang-kadang memang orang tua abai. Jadi kita harus libatkan orang tua. Makanya tadi di awal slide ini, saya menampilkan 3 pilar pendidikan nasional. Siapa itu? Pemerintah, masyarakat, dan guru. Masyarakat siapa? Di situ ada orang tua siswa. Ada masyarakat umum. Ada anggota dewan. Atau ada pejabat pemerintah yang kebetulan menjadi orang tua murid-murid kita. Mereka harus tahu. Jadi inilah. Jadi maaf Bapak, kalau misalnya saya sekedar tips yang saya sudah lakukan terhadap mahasiswa saya di Pasca Sarjana, ya yang kebetulan guru SMA, surati mereka. Tidak ada kata terlambat, masih ada waktu, surati supaya orang tua juga mengetahui bahwa anak-anaknya mereka itu tetap dalam kontrol kita dan kontrol mereka juga. Saya kira itu saja. Perlu sekali bahwa memang kita harus menggunakan strategi lain. Terkait tadi dengan pembelajaran yang gaptek tadi, saya kira bisa dimaklumi. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menghadapi wabah pandemi ini yang punya persiapan. Semua. Sekali lagi,
dari segi kognisi, dari segi keterampilan, kita tidak bisa maksimal. Ada tadi celah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, soft skill. Bagaimana soft skill kita sampaikan dengan baik kepada putra-putri kita, mulai dari diri kita sendiri sebagai seorang guru. Kita sebagai seorang guru yang harus memperkuat kita punya soft skill. Dan soft skill itu, kalau ditanya apa itu soft skill, berdasarkan buku yang ditulis oleh Profesor Muhammad Jupri, guru besar UNM yang sekarang menjadi kadis pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam bukunya Energi Kehidupan, soft skill itu adalah kompetensi pribadi. Sifatnya pribadi. Jadi setiap orang punya kemampuan untuk mengembangkan diri dari aspek soft skill. Dan itu tidak berpengaruh kepada genetika, tidak terpengaruh daripada keilmuan seseorang. Karena hari ini kita juga melihat bahwa banyak orang yang ilmunya tinggi, jabatannya tinggi, tapi tetap juga OTT. Kenapa? Ini juga kalau kita kaitkan dengan masalah keseimbangan otak kiri dan kanan, memang otak kanan ini penting. Kan hanya otak kiri saja, bukan hanya kita pendidikan struktur yang diperkuat. Jadi sekali lagi, tips saya, pertama menyurati mereka, kemudian Bapak Ibu biasakan mereka terlibat di dalam forum itu, kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom, dalam bentuk pelajaran-pelajaran diskusi, dalam bentuk pelajaran tanya jawab. Cari mereka, absen mereka di awal, kontrol mereka melalui grup WA-nya. Anak-anak di mana? Siap. Kemudian, jadi bukan cuma disurati, tetapi Bapak Ibu tentu tidak boleh monoton hanya menampilkan slide atau penugasan apa, tetapi itu tadi. Di samping, kalau bisa, persis permasalahan yang tadi, taruh dalam bentuk tugas proyek yang melibatkan pendidikan-pendidikan tadi. Seperti yang saya katakan tadi, ada buku panduan tentang pendidikan kecerdasan hidup yang menyangkut masalah SMK pun di dalamnya, yang bisa lintas, dan ini tidak merubah kurikulum, ini integrasi pendidikan. Inilah yang dilakukan semuanya Malaysia. Dia tidak merubah mereka kurikulum, tetapi yang dilakukan adalah penyesuaian, yang dilakukan adalah integrasi, jadi pengembangan. Sehingga hari ini, ya kita lihat, dan saya kira juga Malaysia maju, karena mereka menghargai guru-gurunya di sana. Sekali lagi, memang guru-guru harus terampil, guru-guru harus cerdik, menyiasati persoalan ini. Kalau terkait dengan perhatian mereka, Bapak harus sadari, maklumi bahwa mereka adalah rata-rata murid-murid SMK yang sudah merupakan saringan daripada SMU. Saya juga rasakan di Politeknik dulu, bagaimana anak-anak Politeknik itu saringan daripada universitas-universitas terkemuka. Tapi sudahlah, kita bisa bekali mereka keterampilan. Dan yang paling penting, soft skill tadi. Soft skill harus dimulai dari diri Bapak, Ibu, masing-masing, termasuk saya. Terima kasih. Baik, luar biasa Pak, luar biasa, Masya Allah, sangat banyak sekali ilmu dari setiap pertanyaan itu ada selalu yang poin penting yang bisa kita pelajari. Bagaimana Pak? Sudah Bapak Tori Cindusisma? Halo? Assalamualaikum. Salam. Oke. Halo. Yes. Bagaimana Pak? Sudah terjawab pertanyaannya Pak? Ya, sudah inspiratif banget nih jawabannya. Terima kasih Pak. Oke, baik. Oh iya, Bapak ada pertanyaan Pak? Kalau saya pertanyaannya terkait dengan literasi. Kebetulan kan kemampuan guru dalam menulis itu kan relatif agak kurang, apalagi tulisan yang dipublikasikan di koran atau di media-media yang mungkin bisa dibaca publik, termasuk dari penulisan buku-buku bahan ajar yang bestseller, itu juga rata-rata penulisnya bukan berlatar belakang pendidikan. Saya mohon pandangan Bapak terkait dengan ini. Kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Terima kasih. Ternyata tadi Bapak Slamet tadi jadi jawab Pak, silahkan. Baik, terima kasih Bu Ika. Jadi pertanyaan Bapak tadi terkait literasi, maaf, saya ada referensi lagi. Ini buku Guru Hebat Indonesia. Guru Hebat Indonesia. Ini di dalamnya panduan bagaimana guru bisa belajar menulis. Ini salah satu referensi yang harus kita
menjadi pencerahan buat kita kalau terkait tadi. Bagaimana terkait dengan literasi, ini buku menarik. Jadi sudah ada 2 buku yang harus kirim share nanti, yaitu Pendidikan Kecerdasan Hidup dan juga Guru Hebat Indonesia. Di sini buku memuat bagaimana menjadi penulis yang baik, menjadi public speaking yang baik. Jadi bukan cuma hanya menjadi penulis, tapi juga menjadi public speaking, menjadi pembicara yang baik. Baik, kembali ke pertanyaan Bapak Ibu semua, khususnya tadi Bapak, bagaimana literasi? Saya termasuk bersyukur ketika kuliah dulu aktif di pers kampus, menjadi jurnalis, menjadi wartawan kampus. Efeknya memang ya kuliahnya keteter. Saya kira ada peserta di sini, teman kuliah saya Ibu Senap, Haji Senap, guru SMK 5 Goa atau SMK 3. Terima kasih Bu Senap kalau ada di sini. Terima kasih sudah membantu saya ketika saya jadi mahasiswa yang banyak terlibat di. Bagi saya setia dari tadi Pak, dari awal sampai akhir. Ada di room. Beliau banyak membantu saya waktu di kampus karena beliau adalah kutu buku. Jadi, nah tipsnya adalah Bapak Ibu tadi yang bertanya mengenai literasi, menulis itu sebenarnya gampang. Caranya ya menulis. Jadi ketika ada terlintas di kepala kita, biasakan tulis di halaman, di kertas, apa itu buku atau apa. Suatu waktu nanti kita bisa kumpul dari kalimat satu ke kalimat yang lain. Contoh kecil, kalau Bapak Ibu punya blog, kalimat-kalimat Bapak itu bisa dikumpulkan menjadi sebuah cerita. Bapak Ibu yang punya grup sering komen atau memberikan keterangan Bapak Ibu itu bisa jadikan satu narasi loh. Sebenarnya tanpa sadar. Jadi sebenarnya menulis itu mudah. Kita mulai menulis, mulai mengetik, mulai bikin coret-coretan. Idenya, judulnya belakangan. Jangan berpikir judul. Karena kenapa? Kalau judulnya langsung dibikin, biasanya itu yang menghambat kita untuk keluar dari fragmen itu. Itu menjadi apa ya? Menjadi penghalang, menjadi batasan kita kalau kita langsung berpikir tema, berpikir judul. Judul belakangan, tema oke, penting. Tulis saja. Dan itu bisa menjadi itu. Yang kedua, kalau mau menjadi penulis yang baik, kalau mau menjadi terkait literasi, maaf Bapak Ibu sekalian, harus banyak membaca. Harus banyak membaca. Kenapa? Sebagai seorang tentara, pasukan, apa yang mau ditembakkan kalau kita tidak punya peluru? Begitu juga kalau kita mau jadi penulis. Apa yang kita mau tulis kalau kita tidak punya peluru? Bagaimana mendapatkan peluru? Ya membaca. Wajib itu membaca. Baca. Jadi untuk menjadi penulis harus rajin membaca. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, terkait literasi tadi, resepnya, tipsnya, kita harus mulai rajin membaca. Membaca apa saja. Saya termasuk orang yang agak malas membaca yang digital. Jadi buku-buku digital tidak. Jadi boleh dicek di perpustakaan daerah Maros, saya termasuk pelanggan yang sering hadir ke sana untuk membaca buku. Saya lebih suka membaca buku langsung daripada membaca digital. Jadi itu tadi. Jadi Bapak, saya sarankan kalau mau melek kita butuh peluru. Bagaimana pelurunya? Dari membaca tadi. Itu satu. Dan yang kedua, harus mulai. Jangan menunda, nanti. Tidak akan. Saya selama COVID ini, selama setahun ini, saya menulis 2 buku. Satu buku non-fiksi, perilaku wajib pajak. Saya menulis dengan dosen muda di Politeknik, perilaku wajib pajak. Kemudian satunya non-fiksi, ya novel. Novelnya itu, ya, tentang waktu saya mahasiswa dulu. Kopinya sudah ada sama Ibu Senap tadi. Jadi kalau butuh Ibu Senap yang punya kopinya meskipun belum diterbitkan. Seperti itu. Jadi selama pandemi ini saya menulis buku. Alhamdulillah selama setahun 6 bulan saya menulis 2 buku. Satu buku fiksi, satu non fiksi. Kenapa ada non fiksi? Ketika kondisi psikologi saya lebih ke kanan, maka saya menulis yang sifatnya fiksi, yang sastra, yang cerita-cerita apa, yang ketika memori kita bagus sekali. Tapi ketika kondisi otak kiri kita bagus, ya menulis yang struktural. Kesimpulannya, ketika kita mau jadi penulis yang baik, kita harus menjadi pembaca yang rajin, dan kita harus melihat kondisi psikologis kita ketika kita dalam kondisi otak kanan kita lebih
kuat, ya lebih baik menulis puisi atau cerita atau buku-buku fiksi atau novel dan lain sebagainya. Dan ketika kondisi psikologis otak kiri kita yang kuat, ya saya kira saya merekomendasikan untuk menulis buku-buku struktur atau buku-buku pegangan untuk pelajaran. Saya kira itu pesan saya. Menjadi penulis yang baik harus banyak membaca. Terima kasih Ibu Ayu, Ibu Ika. Mantap. Nah, terima kasih Pak. Luar biasa ya materi kita pada hari ini, dan tidak terasa juga waktu sudah berlalu, menunjukkan pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah. Namun ada memang beberapa pertanyaan yang sama ada Bapak Tori Cindusma. Ini sama dengan pertanyaan dari Bapak Haryanto untuk gerakan literasi. Oke, saya pikir sudah terjawab semua Pak untuk pertanyaan pada malam hari ini. Dan sebelum ditutup, saya meminta closing statement-nya dari Bapak narasumber kita. Silakan Pak. Baik. Global pandemi menjadi sebuah ibrah buat kita bahwa ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Ada hikmah yang kita bisa petik. Kita sebagai guru yang tadinya melek teknologi, atau kita yang melek teknologi akan lebih enjoy dengan teknologi informasi hari ini, yang tadinya kita banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka dengan global pandemi ini kita lebih banyak waktu di rumah untuk berinteraksi dengan keluarga kita masing-masing. Bagaimana membangun kita sebuah keluarga dan menyadari bahwa pendidikan itu untuk anak-anak kita sangat penting, karena anak-anak kita itu adalah aset. Dan sekali lagi saya katakan bahwa pendidikan untuk anak-anak kita itu adalah sebuah investasi, jadi jangan dilihat sebagai sebuah biaya atau kos. Yang kedua, terkait dengan mutu pendidikan pasca pandemi ini, kita jangan terfokus dengan masalah-masalah kognisi, masalah-masalah pencapaian belajar yang angka-angkanya harus dicapai ini dan itu, tapi mari kita fokus tidak hanya dari hard skill saja, tetapi bagaimana kita fokus pada soft skill anak-anak kita siapkan. Bagaimana untuk mencapai soft skill anak-anak yang kita harapkan nanti, kita harus mulai dari diri kita sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, dengan memperkuat kita punya soft skill masing-masing. Jadi sekali lagi, closing statement saya adalah mulai dari diri kita, mulai dari keluarga kita, baru kita kepada anak didik dan masyarakat secara umum. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau standing applause nih untuk materi kita pada pagi hari, ya malam hari ini. Kenapa saya selalu bilang pagi? Karena memang semangatnya dari pukul 8 sampai malam hari ini seperti semangat pagi. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan malam hari ini. Tentunya tidak bosan dipanggil lagi dari Lontara untuk memberikan materi baru, inovasi lagi baru untuk guru-guru yang ada di Indonesia. Terima kasih banyak Pak, dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan yang hadir pada malam hari ini, para kru Lontara, afiliasi Lontara juga, terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya Ika Yuvia Johan bersama Bapak Sekarbati, tentunya Bapak Sekarbati. Saya ingat ini nickname-nya, nama ponakannya. Nama istri. Tentunya bersama narasumber. Nama ibu ya, nama istri. Baik. Ini satu mau menyampaikan pertanyaan ini Pak. Buku Bapak berapa banyak koleksi Pak? Kayaknya menarik semua ini buku-buku yang disodorkan oleh Bapak. Nanti mungkin bisa berkunjung Pak ya di Maros untuk melihat perpustakaan mini dari Bapak. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, terima kasih para partisipan, dan terima kasih banyak kepada narasumber. Sedikit kutipan dari saya, mulai malam hari ini, setelah materi ini, marilah kita didik anak kita dengan baik, supaya mereka bisa meraih masa depan yang mereka inginkan. Kita mungkin tidak akan melihat masa depan tersebut, tapi mereka pasti akan melihat.
Dan tugas kita adalah membantu mereka untuk berbuat sesuatu untuk masa depan itu. Ya. Baik, itu saja statement closing saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sampai jumpa di Lontara isi 61. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Haji. Semangat. Nah, ini ada Bu Haji Zainab nih. Setia selalu standby ini. Terima kasih. Oh ya Pak, permintaan dari peserta mau minta materinya Pak untuk bisa di-share ke rekan-rekan guru. Nanti Bapak Ibu di Lontara. Ya, siap. Saya kirimkan. Baik. Boleh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon pamit. Bentar saya stop sharing dulu ya. Oke, terima kasih semuanya. Pak Abdurrahman, Bu Amdi, Pak Dirlan, Bu Haji Zainab, Pak Imran, Pak Samsir, dan ada juga tadi yang sempat hadir Ibu Herlina, ada Pak Hadi juga. Dan untuk link streaming materi tayangan kita, tayangan ulangnya ya, bisa dicek di channelnya Pak Abdul Rahman dan juga di channelnya Bapak Dirlan sudah ada juga di channel YouTube-nya Ibu Umi Tira Lestari. Link rekamannya akan kami bagikan di grup Lontara ya Bapak Ibu ya, yang sudah bergabung di Lontara 1 maupun 5. Baik, saya stop sharing. Pindahkan dulu host presenternya. Oke, mungkin materinya bisa disematkan di link YouTube-nya Pak Rahman ya, nanti. Ya, siap. Tinggal dicek Bapak Ibu ya di deskripsi YouTube-nya Pak Abdurrahman. Jangan lupa like dan subscribe tentunya. Promosi. Baik, Bapak dan Ibu, jangan lupa ya hadir setiap hari Senin di Lontara edisi ke-61. Tentunya ada banyak materi yang akan kami sajikan kepada Bapak dan Ibu. Jangan bosan-bosan untuk mencari